Di tengah dunia pasca-apokaliptik, protagonis kita Li Yunsheng menemukan sebuah rumah hiburan. Saat dia masuk, dua bidadari dunia mengantarnya turun ke ruang bawah tanah. Di sana, dia menemukan para pemburu elit seperti dirinya dan beberapa wanita terantai yang siap bermain kasar. Jagoan kita mengira baru saja menemukan tambang emas. Seorang wanita mendekatinya, dan hanya dengan beberapa kata, dia meyakinkannya untuk masuk ke ruang pribadi. Di dalam ruangan, ada gadis lain yang juga akan ikut bersenang-senang. Li Yunsheng merasa seperti baru saja memenangkan lotre. Aku tidak menyarankan menonton bagian ini di TV karena saat si gadis berambut koklat keluar sebentar, si penggoda licik dengan tatapan itu di wajahnya mengatakan dia sangat nakal dan perlu dihukum. Setelah bertahun-tahun hanya membunuh monster, akhirnya dia akan menikmati malam yang penuh kenikmatan. Protagonis kita menjadi bersemangat, mengeluarkan cambuk dan menyabetkannya tanpa ampun hanya untuk pemanasan sebelum bertarung dengannya di ranjang. Tapi tiba-tiba, lengan wanita itu berubah menjadi cakar, dan dia berubah menjadi monster. Sekarang wujud aslinya terungkap, dia berteriak minta tolong. Semua gadis seksi datang berlari dan mulai berubah wujud juga. Si laba-laba berkata dia sudah sering mencabik-cabik scavenger sebelumnya, dan si lebah kecil berpikir anak itu tidak akan tahan. Entah kalau kalian, tapi aku tetap akan maju dalam wujud seperti itu. Mereka semua menyerang serempak, mengepungnya. Tapi protagonis kita menghabiskan seluruh masa apokalips dengan berburu monster. Jadi dia hanya tersenyum, menarik jimat dari tangannya, dan melepaskan ledakan listrik yang dalam hitungan detik mengubah monster-monster seksi itu menjadi barbeque. Pemimpin mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Anak itu membereskan seluruh ruangan bahkan tanpa menggunakan kemampuannya sendiri. Mereka punya skema untuk memancing orang masuk dengan janji akan menjadi santapan mereka, tapi kenyataannya mereka yang ingin memakan kliennya. Mereka hanya sial karena si MC adalah seorang scavenger. Scavenger adalah guild orang-orang kuat dengan kemampuan gila dan kekuatan fisik yang menyelesaikan segala macam masalah di dunia. Saat dunia hancur oleh bom nuklir, dia diselamatkan oleh Kapten Fan Xiaoyu yang mengajarinya semua yang dia tahu hari ini. Dan dengan keahliannya, dia mengumpulkan banyak item jarahan. Dia mengambil inti yang ada di dalam si pemimpin, kembali ke rumahnya di kota Jindu, mengunci pintu dengan rantai yang cukup tebal untuk mengikat binatang buas besar, dan tidur sambil memegang inti itu. Tapi setiap kali dia tertidur, dia terisekai ke alam aneh pemurnian abadi, di mana ada naga, kerangka raksasa, dan binatang buas. Itulah kemampuan spesialnya, dan begitulah cara dia berhasil mengumpulkan begitu banyak item. Sebuah entitas aneh berbentuk boneka sudah ada di sana, menyambut Master Sekte. Melihat tempat ini, si MC teringat saat pertama kali dia tiba di dunia ini, terbangun di tengah tumpukan mayat yang energi vitalnya terkuras, dengan bangunan melayang yang tertutup paku raksasa tepat di depannya. Dia merasa sakit kepala dan menerima ingatan dari pemilik tubuh asli, hanya orang biasa yang menghabiskan hari-harinya menggali harta karun untuk sekte. Master Sekte bertingkah seperti orang suci, tapi kenyataannya, dia memperlakukan murid-muridnya seperti ternak untuk memuaskan keserakahannya sendiri. Setelah menguras kekuatan hidup semua orang, mereka dibuang seperti sampah seolah-olah mereka bukan apa-apa. Jagoan kita mulai menerima lebih banyak ingatan, tapi kali ini dengan seorang pria tua yang menjelaskan seperti apa zaman keemasan itu ketika para master adalah dewa dan menguasai segalanya. Dunia dipenuhi dengan para ksatria dan master tingkat tinggi. Dulu, iblis dan manusia farming XP berdampingan tanpa ada masalah. Tapi energi spiritual mengering dan dunia berubah menjadi kekacauan dan kejahatan murni. Untuk menghindari game over total, sang pemimpin menggunakan jurus terlarang untuk menyegel seluruh markas di dalam perisai energi dan mengubur sekte di bawah tanah menunggu pemain legendaris untuk membangkitkan semua orang. Menggantikan dewa-dewa masa lalu, sekarang yang ada hanyalah sekelompok kultivator aneh yang berpura-pura berjalan di jalan cahaya sambil melahap jiwa dan darah orang tak bersalah untuk naik level. Pemilik asli tubuh Li Yunsheng lemah dan hampir tidak punya kekuatan untuk bertarung. Tapi sebelum dikorbankan, dia menerima gelang giok dan koordinat menuju pintu masuk rahasia sekte. Misi itu diteruskan ke Li Yunsheng bersama dengan ingatannya. Mengikuti jalan itu, dia kembali ke tempat pembuangan mayat di mana dia pertama kali muncul di dunia itu. Di tempat yang sama, dia menemukan sumur gelap dan gelang itu membimbingnya saat dia turun. Dia tiba di tempat yang cukup menyeramkan dan menemukan kekejian raksasa yang terbuat dari tulang dan kebencian murni, tapi si jagoan menyadari sesuatu. Li Yunsheng berhadapan langsung dengan tangan raksasa kerangka itu dan mengucapkan mantra yang ditinggalkan lelaki tua itu untuk menonaktifkan sistem keamanan. Tengkorak bos itu mulai bersinar dan terbelah menjadi beberapa bagian. Kepala-kepala mengerikan itu berubah menjadi tengkorak biasa dan mulai berputar, membentuk sebuah portal. Dia kemudian melangkah ke dalam portal dan masuk ke dimensi lain entah dari mana.
Dia menjadi seperti Netero dari Hunter x Hunter dan kemudian keluar di tempat gelap dengan istana bawah tanah tepat di depannya. Asap merah membubung, berubah menjadi gadis yang tadi. Dia menjelaskan bahwa sebagian dari kesadarannya telah disegel di dalam gelang dan baru terlepas saat Li Yunsheng mencapai kuil. Di sana, dia menceritakan kisah lengkap dari pendiri asli, seorang jenius yang menciptakan teknik kultivasi yang memadukan kekuatan manusia dengan kekuatan iblis. Saat para monster menginvasi segalanya, dia menghadapi pasukan tak terbatas itu sendirian hanya dengan 2 jurus. Jurus pertama membunuh hampir semua iblis sekaligus. Dengan cahaya murni, jurus kedua menggunakan iblis untuk menghancurkan iblis lain. Meskipun begitu, pasukan itu tak terbatas. Tanpa jalan keluar, dia mengorbankan dirinya untuk menyegel seluruh lembah. Sebelum pergi, dia mengirimkan gelang giok keluar dengan sebuah pesan, berharap seseorang akan datang dan melanjutkan warisannya. Sekarang setelah si abadi kecil telah bangkit, si MC secara resmi menjadi pemilik baru tempat itu. Sekarang dia mengerti bahwa energi nuklir dan energi spiritual pada dasarnya adalah hal yang sama. Si abadi kecil bertanya apa yang terjadi, tapi si MC hanya meminta tempat untuk tidur siang. Dia membawanya ke area istirahat dan bersumpah akan melindungi tuannya saat dia tidur. Dia menutup matanya dan pingsan. Tapi saat dia membukanya lagi, dia sudah kembali di sofa rumahnya dan gelang itu ikut bersamanya. Pria itu menjadi penjelajah antar dimensi melalui tidur. Wah, anak itu menyadari bahwa apapun yang dia pegang saat tertidur akan berakhir di dunia lain bersamanya. Dia menguji teorinya dengan kristal nuklir, dan si abadi kecil hampir terlempar karena begitu murninya energi itu. Dia menjelaskan bahwa ini adalah baterai yang hilang yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kuali kelahiran kembali. Benda itu adalah artefak paling op milik sekte, dan digunakan untuk memberikan wujud fisik kepada para murid yang hanya berupa jiwa. Jiwa mereka telah disegel di sana selama 1000 tahun, dan sekarang MC kita akan memiliki seluruh pasukan kultivator untuknya sendiri. Anak itu tidak mau menunggu dan memerintahkan kuali untuk segera diaktifkan, menuangkan seluruh stok kristal ke dalamnya. Dia bahkan bercanda bahwa ini seperti membuka loot box, tapi si abadi kecil memperingatkannya, keadaan akan menjadi gila. Tiba-tiba, kuali itu meledak dalam api, dan seekor phoenix api raksasa bangkit dari abu. Itu terjadi terlalu cepat, tapi jagoan kita menahan serangan itu seolah bukan apa-apa. Sesosok bayangan muncul di tengah kobaran api, dan si MC segera mencengkram lehernya. Si seksi terbakar dan tidak mengerti bagaimana pria itu tidak berubah menjadi barbeque. Gadis montok itu segera menyadari dia mengenakan gelang giok, dan si MC hanya memperhatikan sekutu barunya. Dia mundur dengan bingung karena master tua sudah mati dan bertanya-tanya apakah anak itu adalah reinkarnasi yang sebenarnya. Dia bertanya mengapa dia dipanggil, dan si MC menjelaskan bahwa rencananya adalah untuk membangun kembali sekte dan bangkit kembali ke puncak. Tapi dia bilang dia tidak tertarik pada hal-hal membosankan. Lalu si kecil marah dan menggigit kepalanya agar dia tidak mengamuk lagi. Gadis itu sangat marah dan menyuruh semua orang ke neraka, berteriak bahwa tidak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Tapi si MC punya kendali dan menggunakan rantai terkutuk untuk menyadarkan anak nakal itu. Melihat rantai itu, si kecil bertanya bagaimana dia belajar menggunakannya. Dia menyadari bahwa semua jiwa di sana terikat pada gelangnya dan si abadi kecil tertegun oleh keberanian anak itu. Dia memperingatkan bahwa jiwa-jiwa itu milik iblis yang pernah menguasai segalanya, dan satu-satunya yang mereka takuti adalah sang master. Tampaknya warisan itu telah diteruskan kepada si MC. Si MC memegang tali kekang spiritual, sementara si abadi kecil menyuruh gadis kucing itu untuk menyebutkan nama dan perannya. Dia bilang dia dulunya adalah roh penempat tingkat tinggi, tapi jagoan kita bilang jika dia tidak berguna, dia akan diubah menjadi daur ulang kristal nuklir. Gadis itu panik dan mulai memuntahkan semua barang langka yang disembunyikannya. Cambuk, jimat, dan pedang berterbangan kemana-mana, tapi si abadi kecil berkata terus terang. Barang-barang itu adalah sedekah pengemis. Dia berpura-pura akan membuat si malang itu game over, dan gadis kucing itu memohon, mengatakan dia akan melakukan apa saja agar berguna bagi sekte. Dia menerimanya, tapi memperingatkannya bahwa jika dia berbuat salah, dia akan diusir. Kembali ke masa kini, jagoan kita siap menguji sistem kerajinan sekte. Dia bertanya apakah kristal nuklir bisa digunakan sebagai bahan bakar, dan si gadis kucing panik melihat kemurnian energi spiritual dadakan itu, dan dia senang akhirnya bisa memurnikan sesuatu lagi. Dia memulai ritual di tengah api, menggunakan teknik pemurnian api cair untuk mengubah jarahan menjadi kekuatan. Hasilnya adalah jimat langit elang bayangan, dan dia menyerahkan item langka pertamanya kepada MC kita. Si MC berpikir item itu agak biasa dan langsung bertanya bagaimana cara mendapatkan barang legendaris, dan gadis kucing itu menjelaskan bahwa untuk itu investasi mana harus sangat besar. Dia mengaktifkan mode turbo dari teknik pemurnian, dan kali ini yang keluar adalah benih misterius.
Peri kecil mengenali benda itu dan mengatakan buah dari tanaman itu adalah tingkat atas, tapi usahanya begitu besar sehingga Firecrow pingsan. Kasihan, dia belum makan selama 2 hari dan menghabiskan semua mananya untuk menempa, jadi MC kita tidak meninggalkannya di tanah dan membawa sekutu barunya untuk beristirahat di pangkuannya. Dia akan baik-baik saja. Tapi sekarang, MC punya satu mulut lagi untuk diberi makan. Kasihan sekali, dia tidur begitu nyenyak sehingga alarm kiamat pun tidak bisa membangunkannya. MC menyadari bahwa materi biologis tidak dapat melewati portal antar dunia, tapi kemudian dia mendapat pencerahan dan memutuskan langkah terbaik adalah memanggil lebih banyak orang untuk membantu. Peri kecil tidak begitu mengerti logikanya, tapi siapa dia berani mempertanyakan sang admin? Kuali kelahiran kembali mulai bergetar seperti blender tua, dan entah dari mana, 2 roh raksasa memulai pertandingan PvP yang heboh di dalamnya. Itu adalah naga melawan serigala, baku hantam tanpa alasan yang jelas. MC kita tidak sabar dengan kekacauan dan segera meluncurkan rantai langit-langit untuk menjinakkan 2 waifu baru itu. Pada saat itu, Firecrow akhirnya bangun dan melihat bahwa MC tidak membuang waktu untuk mencari masalah. Dia langsung mengenali keduanya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. MC kita dan peri kecil benar-benar bingung. Jadi dia menjelaskan bahwa mereka adalah saudari naga, wanita tercantik di sekte lama. Dia bilang keduanya tidak pernah akur dan terkenal karena sangat bertolak belakang. Itulah mereka, Kang Li Luli dan Kang Mingsha terikat rantai dan penuh dengan gaya. Peri kecil kehilangan kesabarannya dan menyuruh mereka berdua berhenti main-main dan menunjukkan rasa hormat pada master baru sekte. Berbaju biru memutuskan untuk melihat apakah anak itu sehebat itu dan mendekat begitu rapat. Jika itu aku pasti sudah lupa namaku sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, MC kita masih belum tahu apa-apa tentang teknik Tao dan menawarkan untuk mengajarinya apa yang disebut kultivasi ganda. Kalau ibumu masuk sekarang, habislah kau. Tapi saudari berbaju merah tidak berniat berbagi sang master. Dia membual bahwa dia adalah pembunuh elit dan mengatakan dia yang seharusnya menjadi instruktur resmi. Tapi pada akhirnya, dia juga menjadi merah padam saat menawarkan pelajaran pribadi yang sama seperti sebelumnya. Firecrow menyarankan mereka baku hantam untuk memutuskan siapa yang mendapatkan master, tapi keduanya langsung menyuruhnya enyah. MC sudah kehabisan kesabaran dan mengatakan prioritas sekarang adalah mengatasi rasa lapar semua orang. Dia menunjukkan benih legendaris itu, dan Ming hampir terjatuh saat mengenali benda itu. Mingsha menjelaskan bahwa pohon ini aneh dan hanya tumbuh jika ditanam di tanah yang penuh dengan mayat dan energi jahat. Dijamin buah dewa. Tapi untuk itu, MC membutuhkan tanah terkutuk. Satu-satunya cara adalah pergi ke alam jahat, tempat yang, menurut ingatan pemilik sebelumnya, dipenuhi roh jahat yang mengincarnya. Dia menyuruh para gadis untuk beristirahat. Dan, sejujurnya, dengan pemandangan seperti ini, aku bahkan tidak akan berpikir untuk pergi bertarung. MC kita juga perlu mencari lebih banyak kristal di dunia apokaliptik, jadi sebaiknya dia tidur sebentar lagi. Tapi sepertinya ada seseorang yang tidak ingin dia tidur nyenyak. MC terbangun oleh kapten di hologram, yang memarahi MC kita habis-habisan karena tidak menjawab radio. Jadi dia langsung bergegas ke gedung guild pemulung untuk melihat apa masalahnya. MC tiba di depan pintu dengan sangat khawatir. Tapi ketika sistem memberinya akses masuk, pemandangannya benar-benar kacau dengan kotak-kotak pizza berserakan di mana-mana. Dia berlari masuk sambil berteriak, mengira kapten dalam bahaya, hanya untuk menemukan bosnya sedang bermalas-malasan di sofa di tengah kekacauan. Lihat keadaan si cantik ini. Jika dia menatapku seperti itu, aku bahkan akan lupa dunia telah berakhir. MC bertanya di mana hal bagus yang dia janjikan, dan kurasa kita sudah menemukannya. Dia meregangkan tubuh dengan malas seolah tidak peduli apapun dalam hidup dan tiba-tiba teringat ada sesuatu yang serius untuk dibicarakan. Kapten mengatakan dia mendapatkan pekerjaan elit dan dia akan membiarkan MC kita menanganinya untuk mendapatkan pengalaman. Ini adalah misi bintang 2 dengan banyak uang yang terlibat, tapi dia sudah memperingatkannya bahwa sebagian besar keuntungannya adalah miliknya. Dia membual, mengatakan bahwa karena dia ada di tim pemburu terbaik, tidak mungkin dia bisa gagal. MC menjadi sangat bersemangat memikirkan peningkatan yang akan dia lakukan dan mendapat acungan jempol seolah pergi dan selesaikan. Tapi ketika dia meminta dana untuk membantu menutupi biaya, ekspresinya langsung berubah dan dompetnya mulai terasa sakit. Dia menjawabnya dengan jelas tidak, dengan wajah tanpa malu, dan mengatakan bahwa dengan fisik elitnya, menghabiskan uang untuk senjata adalah pemborosan total. MC, kita tahu para petinggi guild menghasilkan banyak uang, tapi dia hanya menghela napas dan berkata dia masih terlalu naif. Dengan sudut pandang seperti ini, sulit untuk fokus pada percakapan. Tapi kenyataannya dia tidak menghabiskan sepeser pun di dunia nyata, karena dia lebih suka menghabiskan semuanya untuk konsol baru dan skin game. Benar-benar mengejutkan. Kapten adalah pecandu game yang tidak punya harapan, dan MC harus berjuang sendiri untuk mendapatkan uang.
Meski begitu, dia tidak pernah menolak misinya karena selain untuk mencari sumber daya, dia tahu dia berutang nyawa pada orang gila itu. Masa lalu MC kita sangat berat. Dia kehilangan orang tuanya karena kelaparan dan harus menjadi tikus sampah hanya untuk bertahan hidup. Dia ditangkap oleh penjahar dan dilatih untuk menjadi umpan meriam, tapi orang-orang itu menjadi santapan saat monster nuklir menyerang. MC selamat karena keajaiban, mungkin karena dia bahkan tidak layak menjadi hidangan pembuka. Sejak saat itu, hidupnya hanyalah mode bertahan hidup ekstrem, menghindari semua yang mencoba melenyapkannya dari keberadaan sampai dia bertemu gerombolan monster yang sangat mematikan. Tepat saat dia mengira ini adalah akhir, Kapten muncul dan menyelamatkan hari hanya karena monster itu menghalangi pertandingan ranketnya. Kapten mencengkram kerah anak itu seolah dia karung kentang, dan menyuruhnya diam di pojok dan menonton pertunjukan sementara, dia menyiapkan pukulan yang bersinar lebih terang dari monitor gaming. Dan setelah itu, dia melihat anak itu sulit dibunuh dan mengundangnya untuk bergabung dengan pasukan. Kembali ke masa sekarang, MC tiba dengan sepeda motor di Institut Penelitian tempat Dr. Shu dan komite penyambutan sudah menunggu. Dr. Shu menyapa MC kita dengan sopan santun dan segera membawanya ke dalam untuk menyelesaikan kontrak di tempat yang lebih VIP. Gadis imut yang menyajikan teh adalah bonus yang tidak akan aku keluhkan, tapi MC hanya ingin tahu detail misinya. Dokter memulai dengan obrolan salesman, mengatakan tempat itu adalah organisasi amal yang berfungsi sebagai rumah bagi manusia buas yang diusir oleh masyarakat. Dia menunjukkan bahwa orang-orang ini diburu seperti binatang karena prasangka murni dan tujuannya adalah menghilangkan gen hewan mereka dan mengubahnya menjadi manusia lagi. Semuanya berjalan baik sampai masalah besar muncul untuk merusak segalanya. Seekor monster nuklir memutuskan untuk mengepung institut dan sekarang tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Tapi di tengah-tengah penjelasan, langit-langit hampir runtuh dengan suara tabrakan yang aneh. Dr. Shu panik total karena makhluk itu kembali, tapi MC kita sudah melompat keluar, menyuruh semua orang untuk bersembunyi. Para penjaga di luar sana membuang-buang amunisi tanpa hasil. Dan ketika MC melihat betapa besarnya kekacauan itu, dia hampir membeku. Itu adalah ular titan raksasa. Kapten benar-benar berbohong tentang tingkat misi ini. Sisik makhluk itu berlapis baja, jadi rencananya sekarang adalah memancing amarahnya menjauh dari pangkalan. Dia melewati seorang penjaga dan meminta pinjam granat, tapi MC mengambil seluruh stoknya dan membuatnya tertegun. Dia melempar hadiah itu tepat ke wajah si ular untuk menarik perhatiannya. Dia terkena serangan tepat di moncongnya dan MC kita segera menggeber sepeda motornya untuk membawanya jalan-jalan. Monster itu diliputi amarah dan mengikuti MC langsung ke dasar ngarai. Granat berterbangan di mana-mana, dan anak itu hampir terharu karena bisa menggunakan amunisi yang tidak keluar dari kantongnya sendiri. Dia sudah menyiapkan medan perang di ngarai kekacauan dan menyuruh ular itu menerima combo hadiah spesial ini. Dia akhirnya dikelilingi oleh bahan peledak di semua sisi, dan barbeque reptil secara resmi disajikan. MC sudah mengisi serangan berikutnya dengan energi granat dan menyerbu masuk dengan tebasan petir. Dia menebas lurus menembus tubuh ular itu dalam jejak listrik. Tapi saat dia mendarat, mengira sudah mengalahkannya, dia melihat cahaya hijau aneh yang berasal dari luka itu. Luka itu mulai menutup dengan kecepatan cahaya, dan dalam hitungan detik, monster itu tampak seperti tidak terjadi apa-apa. MC kita terpana oleh faktor penyembuhan gadis ini yang sangat hebat. Ular itu bahkan tidak memberinya waktu untuk bernapas, dan segera menembakkan semburan racun untuk menunjukkan bahwa dia bermain curang. MC mengeluh bahwa monster itu bermain curang karena semprotan hijau itu adalah asam murni. Cairan itu melelehkan segalanya dalam hitungan detik dan MC kita hancur melihat skuternya hancur. Sekarang monster itu menjadi sangat serius dan MC harus menggunakan kartu asnya, jimat elang bayangan biru. Dengan sepasang sayap baru ini, MC memutuskan waktu bermain telah berakhir. Dia menukik seperti rudal yang dipandu, fokus untuk mengubah monster ini menjadi tumpukan kristal elit. Serangan itu menembus ular dan membuatnya penuh lubang. Monster itu berteriak kesakitan, dan MC kita sudah mengatakan pestanya sudah berakhir. Tapi entah dari mana, dia melihat sesuatu yang aneh, ular raksasa itu menangis. Dia ragu sejenak, dan saat asap menghilang, monster itu telah berubah menjadi wanita ular ini. Kalau itu aku, misinya akan berakhir dengan menyerah di tempat. Dia menyadari kalau wanita itu adalah manusia buas yang punya kesadaran, tapi tugas memanggil, dan dia tak boleh ragu. Misi selesai. Yang tersisa hanyalah ekor si buas sebagai bukti. Ekor gadis itu tergeletak di sana dan Dr. Shu segera mengirim pahlawan kita $20.000 pasir. MC curiga monster sebesar itu muncul di tempat yang damai, tapi dokter mengabaikannya, mengatakan monster bodoh sering tersesat. Untuk membantunya santai, pria itu menawarkan 2 bantuan khusus, tapi pahlawan kita tidak bodoh dan bertanya apa dokter mencoba menjebaknya dengan persiapan ilegal ini.
Pria itu bersumpah semua ini karena rasa terima kasih. Jadi RG memintanya mengumpulkan semua pelayan institut sekaligus, dan dokter bergegas menyiapkan pesta, mengira dia benar-benar hebat. Pahlawan kita mengumpulkan seluruh harem untuk memastikan formasinya lengkap, dan mereka bilang pahlawan kita mengumpulkan seluruh harem untuk memastikan formasinya lengkap, dan mereka bilang mereka siap-siap untuk melayani. Kalau itu aku, videonya akan berakhir di sini. Tapi si MC bilang dia tidak merasakan suasana itu dan mengaktifkan jimat lain, menyetrum harem itu dengan sengatan petir, sementara Dr. Shu lari ke lab eksperimen yang aneh. Si gila itu punya banyak sekali koleksi waifu yang diawetkan. Dia sampai di tangki utama dan mulai berbicara pada para mutan seperti seorang ayah yang penuh kasih. Tapi pahlawan kita sudah tepat di belakangnya, dan dokter mencoba mengusirnya dari server dengan membentaknya. Si MC muak dengan omong kosong itu dan membuat pria tua itu log out dengan satu pukulan. Pria itu bahkan kehilangan giginya, tapi menunjukkan bahwa dia sudah menekan tombol panik untuk memanggil bantuan. Dokter menyuruh para pelayan mengejarnya, tapi si MC menunjukkan bahwa dia sudah menghancurkan kalung semua orang. Pria tua itu langsung korslet di tempat. Sekarang haremnya telah menjadi pasukan baru pahlawan kita, dan dia sudah tahu institut itu hanyalah kedok untuk menculik gadis-gadis dan menyiksa semua orang. Dia menggunakan gadis-gadis malang itu sebagai subjek tes untuk melakukan eksperimen terlarang. Keadaan telah berbalik dan para gadis haus akan balas dendam sementara dokter mencoba menampilkan kilas balik sedih, bersumpah bahwa dia pernah ingin menyelamatkan para gadis hibrida dari penindasan. Dulu, pria tua itu sangat tangguh dan menangani masalah dengan kekerasan, menghajar siapa saja yang menganiaya para hibrida. Dia melihat dirinya sebagai penyelamat dan mengadopsi seluruh panti asuhan manusia buas untuk mencoba membantu. Pria itu jenius dan hampir memecahkan kode untuk mengubah semua orang menjadi manusia, tapi kemudian semuanya gagal. Salah satu manusia buas itu mengamuk dan mengubah tempat itu menjadi rumah jagal. Istrinya meninggal dan putrinya sekarat. Untuk menjaga gadis itu tetap hidup, biayanya sangat besar, jadi dia menjual jiwanya kepada mafia ini agar tagihannya terbayar. Pria itu menjadi ahli alkimia terlarang dan mulai menghasilkan uang haram dengan menjual esensi gadis-gadis malang itu di pasar gelap. Rencana terakhirnya adalah menyatukan gen manusia buas dengan putrinya untuk memberikan gadis itu kehidupan baru. Tapi menemukan seseorang yang cocok itu seperti mencoba mendapatkan item legendaris dengan peluang 0,1%. Lalu dia menemukan satu yang sangat cocok, dialah kepingan yang hilang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan prosesnya, ular itu menyerbu lobi. Sekarang masuk akal kenapa pria tua itu begitu putus asa agar si MC membersihkan peta. Bahkan tanpa gigi, si gila itu menyeringai seperti orang gila karena sekarang jalan baginya untuk memulai eksperimen terakhir telah terbuka. Sistem mengonfirmasinya dan ritual pemanggilan terlarang dimulai. Lab itu berubah menjadi pesta radiasi dan energi hijau di mana-mana dan pahlawan kita menyuruh para pelayan untuk menyelamatkan gadis-gadis malang lainnya karena jika mereka memutus aliran listrik sekarang, sisa server akan tamat. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh. Dagingnya mulai menyatu seperti tanah liat dengan wajah-wajah yang meleleh satu sama lain, sementara dokter merayakan kesuksesan, tapi si MC merasa pembaruan ini datang dengan bug. Makhluk itu menjadi cacat. Sistem mengalami kesalahan kritis, dan tubuhnya menolak segalanya karena perbedaan 0,01% itu. Makhluk itu berubah menjadi gumpalan radioaktif, dan Dr. Shu panik karena eksperimennya gagal total. Tangki itu mulai retak, dan tangan si bos meninju menembus kaca. Dia siap untuk menghancurkan lab ini, dan si MC mengaku dia hanya memotong ekornya di pertarungan sebelumnya untuk memastikan apakah dia benar-benar agresif. Melihatnya dari sudut pandang itu, aku mengerti kenapa si MC ingin mendengar ceritanya. Cerita dimulai di hutan radioaktif di mana para ular mendapatkan buff evolusi dan si kecil ini memutuskan untuk menjelajahi peta manusia. Dr. Shu adalah pahlawan masa kecil si kecil ini, dan dia tumbuh dengan melihat wajahnya di setiap papan iklan di kota. Dia ingin membalas budi. Jadi dia dan kakaknya memutuskan untuk berkunjung secara tiba-tiba, tapi sambutannya datang dengan kejutan. Mereka jatuh tepat ke dalam perangkap. Dalam kepanikan, si kakak ular putih menjatuhkan kiriman ramuan terlarang dan buff mutasinya sangat aneh sehingga dia berubah menjadi bos penyerbuan. Dia terbangun menjadi raksasa di tengah hutan, dan sekarang dia hanya kembali ke sana untuk mencoba menyelamatkan si kecil tanpa menghapus NPC manapun. Si MC mengatakan terus terang bahwa pahlawan yang disebut-sebut itu adalah orang yang mengeksploitasi si kecil selama ini, dan pria tua itu terkejut saat melihat semua rencananya runtuh. Si kakak mutan selesai menghapus lab dalam amukan. Beralih ke kapten yang bangun dengan wajah seperti seseorang yang kehilangan peringkatnya dalam semalam, dan si ular hijau kecil sudah di sana berpakaian seperti pelayan, menyapa. Fan Xiaoyu bingung mencoba memahami dari mana anak ini berasal. Pahlawan kita muncul dengan tenang, mengatakan misinya berjalan lancar, dan dia bahkan membawa bonus.
Pada akhirnya, serangan ular putih itu berfungsi untuk mengatur ulang eksperimen dokter, dan putrinya sadar kembali di tengah reruntuhan, mengungkapkan bahwa manusialah yang memusnahkan keluarga saat itu. Saat itu, bayangan bertentakel jahat menyerang kelompok itu, dan para hibrida berjuang hingga napas terakhir untuk melindungi si kecil. Pria tua itu akhirnya menyadari bahwa monster-monster itu adalah orang baik, tapi lab tidak punya daya, dan para gadis akan mati tanpa dukungan. Saat itulah pahlawan kita menggunakan jimat petir terakhirnya untuk bertindak sebagai generator darurat dan menyelamatkan pasukan. Dia menghabiskan item legendaris itu, dan itulah kenapa dia ada di sofa kapten dengan seorang anak di pelukannya. Fan Xiaoyu tidak percaya bonusnya adalah monster mini, dan dengan kapten yang terlihat seperti itu, aku juga tidak akan bisa fokus pada laporan. Si MC fokus pada hamburger si kecil, sudah memikirkan tentang XP yang akan dia dapatkan. Kapten sedang mengevaluasi potensi skin baru, sementara gadis itu hanya peduli untuk melahap camilannya. Si MC mendapat firasat buruk saat Fan Xiaoyu mulai tertawa. Dia langsung ke intinya. Tidak ada tempat di tim untuk siapapun yang tidak bekerja, jadi si kecil langsung diberi posisi magang. Setelah menyelesaikan urusan, pahlawan kita pergi tidur, memeluk kristal legendaris yang dia dapatkan dari bos. Dia bangun di lobi spiritual dan langsung terkejut. Si gagak api muncul entah dari mana, mengatakan dia butuh kultivasi ganda untuk meningkatkan kemampuannya dan mengatur napas. Pahlawan kita membeku di tempat, bertanya-tanya apakah gamenya ganti genre. Si MC membanting kristal besar itu di atas meja dan menuntut hasil, sementara si cantik memulai pemurnian dengan api spiritual elit. Prosesnya intens dan energi itu membentuk bayangan tepat di depan pahlawan kita. Item itu mengenali si MC sebagai pemilik server dan baju zirahnya menyatu dengan lengannya. Kilau item murni dari toko premium. Dan lihat saja gayanya dengan skin baru ini. Pakaian itu memberikan buff kelincahan dan bahkan memiliki teknik rahasia. Tapi lihatlah keadaan si gagak api. Setelah menghabiskan semua mana itu, kultivasi ganda membuat si cantik memohon ampun. Ceritanya luar biasa, tapi si cantik tergeletak di lantai mengatakan 5 ronde berturut-turut adalah batasnya. Kalau itu aku, servernya tidak akan pernah offline. CMC menyuruh si pandai besi untuk beristirahat dan memutuskan untuk membawa saudari naga untuk pekerjaan berat. Kang Liuli menjadi sangat bersemangat mendapat kesempatan untuk meninggalkan lobi. Mereka tiba di pintu masuk lubang yang dikelilingi mayat, dan si cantik melompat keluar dari portal senang bisa menghirup udara segar atau hampir. Minsha segera mulai mengeluh tentang bau mayat, tapi pahlawan kita menyuruh mereka berdua untuk berhenti berdrama. Dia mengambil sedikit tanah untuk menguji kualitasnya, tapi hasilnya buruk. Tanahnya kering dan tidak berguna untuk benih dewa. Tiba-tiba, sensor bahaya si cantik berbunyi. Dia menarik si MC untuk bersembunyi dengan tergesa-gesa karena monster elit dengan tampang jahat baru saja muncul di atas tumpukan. Monster itu meregangkan lehernya seperti jerapah kesurupan dan turun untuk memeriksa area itu. Karena tidak menemukan siapapun, dia memutuskan untuk pergi agar tidak mengganggu bos area. Begitu monster itu menghilang, pahlawan kita muncul kembali di tengah-tengah mayat, menyimpan item tak terlihat yang menyelamatkannya. Dia menjelaskan bahwa nona itu sedang mengumpulkan orang untuk tuannya, yang memberi si MC sebuah ide. Dan lihat ukuran kastil melayang itu. Di sanalah pupuk terkutuk yang mereka butuhkan untuk bercocok tanam. Rencananya adalah menyusup di antara para murid dan berjalan langsung ke sarang singa. Kang Liuli menyeringai tanpa alasan, mengatakan tempat paling berbahaya adalah zona aman yang sempurna bagi mereka. Tian Liuli memiliki senyum kecil dari seseorang yang sudah merencanakan seluruh skema, dan rantai-rantai mengencang untuk membuat aktingnya meyakinkan. Biarawati monster pergi, mengira dia sudah mengamankan perpuluhan hari itu. Para saudari itu ingin ikut, tetapi tokoh kita memberitahu mereka dengan tegas. Jika mereka pergi bersamanya, mereka hanya akan menghalangi aksi diam-diamnya. Dia bergerak menyusuri koridor, dan tempat itu lebih banyak jebakan daripada server di hari pembaruan. Tujuannya ada di depan, tapi tiba-tiba naluri kucingnya langsung berteriak. Lihat ukuran monster itu. Jika itu bukan bos area, maka aku adalah NPC tutorial. Monster itu mengendus udara, bingung karena mencium bau manusia, tetapi tidak melihat bayangannya sama sekali. Tokoh kita menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap pergi dalam wujud kucing sebelum mana tembus pandangnya habis. Dia tiba di tempat aneh di mana beberapa zombie tua memerintahkan orang untuk naik ke level berikutnya. Kecuali pintunya adalah lubang di dinding daging dengan 1000 tangan yang mencoba menyeretmu ke dalam jurang. MC langsung menyadari bahwa seluruh cerita keabadian ini adalah umpan murni untuk memancing para pemula ke pembantaian. Benda itu adalah tungku pengorbanan raksasa yang terbuat dari jiwa dan rantai. Dia akhirnya menemukan pupuk terkutuk yang dicarinya. Si kucing mulai mengumpulkan item itu, tetapi merasakan api spiritual yang membakar dan membekukan pada saat yang sama. Tiba-tiba, makhluk itu kehilangan pijakan dan mulai melayang di luar kehendaknya.
Tungku itu menarik jiwanya ke dalam dan tokoh kita menjadi sangat panik. Keadaan menjadi buruk bagi si kucing. Mana kucingnya habis di saat yang paling buruk, dan tokoh kita kembali ke tubuh aslinya, dia terkejut. Daya isap menara ini sangat kuat, dan jika dia tidak bertindak sekarang, dia akan menjadi bahan bakar untuk Tungku. Namun di tengah kekacauan, MC melihat cahaya yang berbeda. Seorang gadis hantu muncul entah dari mana, bertanya apakah dia bisa melihatnya. Tokoh kita membeku. Bagaimana bisa sebuah jiwa hanya berkeliaran di sana tanpa dimurnikan? Dia menyuruhnya untuk diam karena bos area memperhatikan setiap gerakan. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah roh dari Tungku itu dan segera menawarkan kesepakatan pada MC kita. Rupanya, dia ingin membelot dan tokoh kita adalah tiket keluarnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Zhao Jing dan mengatakan dia dulunya adalah item paling langka dari sekte yang mengubah monster menjadi pil XP. Benda itu memberikan buff yang luar biasa dan bahkan kemampuan ilahi. Tapi masa kejayaannya telah berakhir dan dia jatuh ke tangan penjahat tingkat tinggi. Leluhur yang disebut-sebut itu menyegel gadis malang itu dengan jarum ilahi untuk membuat pil jahat. Dia lelah dengan kehidupan sebagai budak spiritual dan berjanji akan menjadi pendukung resmi tokoh kita jika dia membebaskannya. MC membeku mendengar tawaran itu. Dia menyadari pilar raksasa yang hampir menelannya sebenarnya adalah jarum yang menancap di dada gadis kucing itu. Gadis kucing itu menjelaskan pilar kolosal itu adalah jarum yang menahannya, dan tokoh kita langsung panik, mengatakan dia tidak ada di sana untuk memanfaatkan penampilannya. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara membantu. Segel diikat pinggangnya bersinar, dan dia meraih Zhao Jing agar tidak terhisap kembali ke pusat Tungku. Tokoh kita beralih ke mode serius dan memanggil lengan mekanik bayangan untuk membantu. Dia memanggil pedang legendaris raksasa langsung dari inventarisnya, dan pedang itu jatuh menghancurkan rantai jahat. Matanya terkunci pada jarahan. Untuk menyelesaikan pekerjaan, MC mengeluarkan cambuk kebenaran dan mulai menjerat pilar untuk mencabut duri raksasa itu dari lengannya. Tokoh kita sudah mencapai batasnya, dan Xiao Jing mulai khawatir, tetapi kemudian dia mengeluarkan pil buff yang dimurnikan oleh Firecrow. Menggunakan item langka memang menyakitkan, tetapi mendapatkan waifu pendukung yang menghasilkan jarahan tak terbatas sepadan dengan investasinya. Dia menelan item itu, dan si buas masuk ke mode mengamuk penuh. Kekuatan kasarnya meningkat 100 kali lipat. Tubuhnya memanas begitu hebat sampai gadis kucing itu pun terkejut saat dia mencabut pilar dan menghancurkan segel dengan tarikan yang layak bagi pemain peringkat atas dengan teriakan yang membuat seluruh server bergetar. Xiao Jing akhirnya bebas dari rantai dan langsung melompat ke leher tokoh kita, bersumpah setia selamanya. Peningkatan yang luar biasa, tokoh kita mengamankan jarahan utama, Tungku yang mengubah iblis menjadi pil XP, inventarisnya penuh. Tetapi sekarang masalahnya adalah keluar dari peta ini hidup-hidup. Tiba-tiba, monster elit berwajah mimpi buruk muncul di belakangnya, bertanya siapa pencurinya. Itu adalah seorang kultivator aneh yang terlihat seperti sketsa dari neraka dengan leher jerapah. MC membeku karena suara pertarungan membangunkan seseorang yang seharusnya tidak dibangunkan. Makhluk-makhluk ini berperingkat tinggi dan mengumpulkan esensi tulang manusia untuk naik level. Makhluk aneh itu mengenali tokoh kita dari suatu tempat. Dia membuka mulutnya yang besar dan menuntut untuk tahu bagaimana seorang pemula sepertinya bisa melepaskan segel jarum. MC beralih ke mode bicara manis dan berpura-pura akan menyerahkan harta jika dia mengampuni nyawanya. Monster itu termakan umpan dan mendekat untuk memeriksa item tersebut, sementara tokoh kita hanya menunggu waktu yang tepat. MC memanfaatkan celah monster itu dan mengisi pukulan dengan buff penuh dari pil untuk menembakkan seberkas cahaya yang membelah peta dan menghapus bar HP-nya. Makhluk aneh itu jatuh tersungkur ke tanah. Tokoh kita melihat cahaya keluar dari tubuhnya dan segera berlari untuk melihat apakah item yang jatuh itu legendaris, dan Zhao Jing menjelaskan bahwa itu adalah tulang sumsum emas tempat XP disimpan. Anak itu tertegun oleh jackpot, tetapi dia tidak tahu cara menggunakan item peringkat tinggi seperti itu. Jadi si kucing hantu segera menarik tulang itu untuk dirinya sendiri, dan MC hanya menerima bahwa jarahan itu miliknya sekarang. Efek buff-nya hilang, tetapi misinya sukses total. Pupuk telah diamankan dan item bonus di dalam tas. Dia kembali ke wujud kucing untuk menyelinap pergi dengan tenang dan bertemu dengan anggota tim lainnya. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa monster di tanah, dan dia mati tanpa mengerti bagaimana dia dikalahkan sendirian oleh seorang pemula. Jiwa monster itu berubah menjadi lalat aneh yang bersumpah akan membalas dendam saat terbang mencari tubuh baru. Di lobi, kakak beradik naga sangat bosan menunggu tokoh kita kembali dari farming. Mingsha melihat makhluk itu datang dan segera bersiap untuk menghancurkan penyusup, tetapi makhluk itu menghindar dan memutuskan tubuh Li Yuli akan menjadi kulit barunya. Lalat itu mendarat di pipi si kucing, dan saudara perempuannya tidak melewatkan kesempatan untuk menamparnya sekeras yang dia bisa tepat di wajahnya.
Li Yuli bangun dengan bekas di wajahnya, mengira ada gempa bumi. Minsha membeku, berpikir tuannya dalam masalah besar dan pertarungan sudah dimulai, tetapi Li Yuli segera menyadari keanehannya. Dia bertingkah aneh dan menyembunyikan item yang dijatuhkan lalat itu. Makhluk itu di belakang sana berteriak ketakutan. Mereka merasakan aura bos yang berat mendekat, dan Buddha aneh raksasa ini muncul dari langit-langit, mengundang mereka berdua ke kamarnya. Li Yuli memutuskan untuk bersikap baik untuk mengulur waktu dan mengkhianati si gendut nanti, dan makhluk itu sudah sangat emosional, berpikir telah mendapatkan jackpot. Tapi Mingsha tidak sabar dengan sandiwara, dan langsung melancarkan tendangan ke wajah makhluk aneh itu dengan combo elit. Kakaknya tertegun dengan kurangnya strategi, tetapi si rambut merah hanya peduli untuk menghancurkan bos. Li Yuli menerima bahwa kultivasi mereka payah, dan memutuskan untuk mengandalkan item dari toko yang diberikan MC. Mingsha segera mengeluarkan sebuah granat, mengira itu adalah item penyembuh, dan terhipnotis oleh pil abadi yang bersinar lebih terang dari skin legendaris. Kakaknya membiarkannya menyimpan bahan peledak, sementara dia fokus pada busur dan panah. Si rambut merah sangat senang dengan mainan barunya, tetapi si gendut jelas tidak suka ditendang, dan matanya sudah bersinar dengan kebencian. Makhluk itu memasuki fase kedua dan menumbuhkan lengan di mana-mana, terlihat seperti boss raid yang error. Mereka berdua menyadari keadaan menjadi serius ketika monster itu membuka kawah di tempat mulutnya seharusnya berada, siap menelan seluruh server. Mingsha menyuruh Li Yuli untuk keluar dan mencari MC sementara dia menahan amukan bos. Li Yuli menjadi emosional, memperingatkan bahwa kakaknya tidak boleh mati sebelum membalas tamparan itu. Mingsha tahu dia tidak bisa menahan serangan bos secara langsung, jadi dia memutuskan untuk menelan granat spiritual itu sekaligus. Dan tentu saja, benda itu meledak. Gadis itu hancur menjadi debu, sementara makhluk raksasa itu mendatanginya dengan mulut terbuka lebar. Sang naga tamat sudah. Sementara kekacauan terjadi, Li Yunli berlari mencari MC dan membawa bala bantuan. Dan ketika dia merasakan aura kakaknya menghilang, dia akhirnya santai karena dia tidak menjadi pembunuh bayaran top tanpa alasan. Kita melihat kesadaran si rambut merah, dan roh monster serangga muncul tertawa, mengira keadaan telah berbalik. Makhluk itu ingin memanfaatkan saat dia tertidur untuk melahap segalanya dan mencuri tubuhnya. Tapi rencana itu gagal total ketika ia merasakan tekanan dari belakang, dan versi gelap Mingsha muncul, memegang serangga itu seperti sampah. Kesadaran baru ini merasakan kesenangan sadis dalam menghancurkan semut dan tidak sabar untuk mengambil alih kendali penuh atas avatar itu. Dia segera mengejar yang asli untuk menyelesaikan pengambilalihan. Pengambilalihan mental memasuki fase terakhirnya, dan kedua kesadaran itu berbenturan secara langsung. Mingsha yang asli terperangkap di lautan tangan benar-benar tertegun. Dia menjerit seperti orang yang sedang diformat oleh sistem. Sementara itu, di dunia nyata, bos itu mulai merasa mual. Si gendut mengira dia telah memakan gadis itu untuk makan malam, tetapi pencernaannya akan terasa berat. Tiba-tiba, sebuah tinju meninju, menembus dadanya dari dalam. Makhluk itu mulai meledak menjadi lengan-lengan, terlihat seperti glitch tekstur yang aneh, dan yang keluar dari tubuhnya adalah Mingxia dalam mode gelap, lengkap dengan aura ungu. Dia memasang senyum kecil seperti seseorang yang baru saja mewarisi akun level maksimal. Yang tersisa di tanah untuk menceritakan kisahnya hanyalah sisa-sisa tangan bos itu. Mingxia bingung dengan drop aneh yang ditinggalkan bos itu. Dia dengan kejam menginjak tangan dengan mata itu karena tidak ada tempat untuk loot terkutuk di sini. Sekarang dia ingin mencari tahu di mana server menempatkan mereka. Sementara itu, potongan tangan itu mulai meluncur di lantai seolah-olah hidup. Benda itu mencoba lari dan bersembunyi di sudut yang gelap. Tapi lihat siapa yang muncul. Roh itu menjelaskan bahwa itu adalah fondasi dari semacam baizu, sebuah item yang seharusnya tidak ada di sana. Sementara itu, Li Yuli tersesat di labirin yang tak berujung. Dia berlari dan terus berlari, tetapi koridor itu tampak tak terbatas. Dan dari sudut ini, kita bisa melihat latihan kakinya benar-benar membuahkan hasil. Li Yuli menyadari dia jatuh ke dalam perangkap, dan sekarang situasinya menjadi sangat tegang. Di tengah koridor, seorang pria muncul bermeditasi seolah-olah dia pemilik server. Li Yuli langsung waspada, tidak tahu apakah dia hantu atau hanya mob elit. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara dan segera menarik tali busurnya untuk melancarkan serangan pertama. Tembakan itu melesat dengan kekuatan penuh, menerangi seluruh koridor. Anak panah itu menembus lurus ke kepala pria itu, tetapi kerusakannya bahkan tidak tercatat. Orang aneh itu bahkan tidak berkedip dan memperingatkannya bahwa dia cari mati untuk dihapus dari peta. Tiba-tiba, tubuhnya meregang seperti bug animasi dan dia muncul tepat di depannya. Bertanya apakah dia suka ilusi. Pukulan itu mendarat telak tepat di tengah dadanya dan gadis kita terpental, batuk darah dan merasakan dampak penuh dari combo itu. Bos itu ingin tahu apa yang dia lakukan di petanya, tetapi Li Yuli menjawab dengan ejekan murni meskipun dia benar-benar babak belur. Dia bahkan tidak bergeming.
Makhluk itu menyerah menjadi manusia dan berubah menjadi mimpi buruk yang membuat gadis kita tertangkap dalam cengkeraman tanpa kesempatan untuk menghindar. Bahkan terlihat seperti bos game horor. Roh orang tua itu memperingatkan bahwa dia tidak lagi berguna dalam keadaan hidup dan memulai proses penyerapan. Baginya, dimakan olehnya adalah drop terbaik yang mungkin didapat. Jika MC tidak muncul sekarang, dia akan menjadi makanan mob. Li Yuli sedang ditelan oleh tumpukan daging ini dan sepertinya game over telah tiba. Tapi kemudian pemandangan itu hancur, dan orang tua itu menyadari bahwa dialah yang jatuh ke dalam perangkap. Gadis kita muncul tanpa cedera sama sekali dengan hitbox yang akan disetujui MC, dan mengatakan tekniknya hanyalah modifikasi yang buruk dari versinya. Makhluk itu membual bahwa dia adalah master ilusi dan mencoba merekrutnya ke dalam guildnya. Dia tidak mendengarkan omongan orang mati, dan dia segera melancarkan serangan spesialnya untuk menyelesaikan masalah. Bos itu mengerahkan segalanya dengan tubuh aneh penuh lengan ini, tapi Lei Yunlei hanya menutup matanya dan mulai merapal jurus spesialnya, berganti pakaian seperti peri. Dia memanifestasikan iblis langit pemakan jiwa, dan penampilannya adalah api biru murni. Orang tua itu panik karena dia mengira klan naga sudah musnah dari peta, tidak ada waktu untuk kilas balik. Dia sudah menyiapkan serangan berikutnya. Dampaknya begitu kuat sehingga layar hanya berubah menjadi siluet. Makhluk itu masih mencoba bertingkah sok tahu, mengatakan dia sudah menggunakan jurus itu dan tidak berhasil. Dia tidak tahu efek negatifnya sudah mulai bekerja. Kepala bos itu meledak dalam semburan energi gelap, dan gadis kita tetap melayang di sana, membuktikan bahwa level akun tidak bisa mengalahkan skill legendaris. Li Yuli menjelaskan bahwa darah naga adalah penangkal sempurna untuk ilusi apapun, dan bos itu tamat sejak saat dia ternoda olehnya. Tubuh makhluk itu terbelah dan memperlihatkan item misinya, ekor kadal yang terpotong. Pantas saja orang itu begitu sombong. Seluruh fondasinya hanyalah meme murni. Sementara itu, pemandangan berubah menjadi merah menyeramkan, dan Minja mulai mendengar suara-suara seolah seseorang sedang mengirim spam mantra ke telinganya. Ini adalah debuff mental yang berat. Dia tidak bisa menahan sakit kepala dan mengalami korsleting. Jagoan kita datang di saat genting dan menangkap si rambut merah sebelum dia jatuh, sementara mata bos tetap terikat di sana, hanya menyaksikan semuanya terjadi. Dia menjadi termenung, mencoba memahami suara apa itu, dan di mana Li Yuli berakhir. Little Immortal muncul di hadapan MC dengan peringatan mendesak. Leluhur Wu Tong bangun dari hibernasi setelah mengumpulkan banyak esensi darah, dan makhluk itu benar-benar bahan bakar mimpi buruk. Jagoan kita menjadi tegang karena dia tahu dia tidak bisa melawan bos ini sekarang, tetapi si kecil mengatakan dia punya rencana dan akan membutuhkan bantuannya untuk co-op terakhir. Dia menjadi merah padam saat menjelaskan metodenya, dan jika itu benar-benar rencananya, jagoan kita dapat durian runtuh. MC hampir terjatuh ketika dia mendengar rencananya adalah kultivasi ganda di tengah semua kekacauan ini. Dia bahkan tidak menunggu jawaban dan langsung menyelam ke dalam pikirannya untuk memulai prosesnya. Tiba-tiba, realitas hancur, dan jagoan kita berakhir di ruang mental yang terlihat seperti lobi mewah. Dia menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya tempat mereka bisa melakukan upgrade ini karena dia masih hanya roh artefak. Di ruang mental, semua item misinya dipajang, dan si kecil telah memanifestasikan teratai emas yang dia ciptakan untuk menjadi fondasi. MC bermeditasi. Energi itu mulai memurnikan tubuhnya, mengubah darahnya menjadi kekuatan murni. Waktunya untuk terobosan. Jagoan kita merasakan pusat energinya bersinar lebih terang dari pohon Natal. Kultivasi ganda spiritual mereka selaras sepenuhnya, dan karena berada di alam astral, pakaian bersifat opsional. Kuras semuanya. Si kecil mengaku bahwa dia mencuri semua XP ini dari leluhur itu sendiri saat dia membuat pil untuknya. Sekarang dia mentransfer hasil panen terlarang itu ke jagoan kita agar dia akhirnya bisa solo melawan bos. Si kecil memperingatkan bahwa pertama kali akan sedikit sakit, tetapi dia harus menahan prosesnya. Cahaya itu menjadi begitu kuat hingga membutakan server, dan upgrade terakhir akhirnya berhasil. Kembali ke dunia nyata, tubuh MC melayang dengan autopilot sementara sisa bos mencoba menyelinap pergi. Makhluk itu hanyalah sebuah mata di tangan yang kotor. Li Yuli datang untuk memeriksa loot dan sang artis memanfaatkan sudut pandang sepenuhnya. Dia bertanya-tanya apakah MC pingsan karena bos, sementara tangan itu mengambil kesempatan untuk lari, berakhir tepat di depan si rambut merah, kena kartu Uno Reverse. Sementara kedua saudari mencoba memahami apa yang terjadi, jagoan kita berada di alam mimpi, memimpikan kultivasi yang baru saja terjadi. Langit mulai menangiskan darah dalam bentuk rune, dan rasa damai apapun langsung sirna. Ming Xiao mendongak dan langsung merasa bahwa mob berikutnya adalah level dunia. Tiba-tiba, suara yang memekakkan telinga mulai menggoreng otak si rambut merah dan gadis biru kita juga. Dari bayang-bayang muncul proyeksi astral, sangat besar, dan makhluk itu ingin tahu tikus mana yang berani mengganggu meditasinya.
Liu Li tahu MC masih tidak bisa bertarung dan bertanya-tanya apakah sisa kekuatan dia dan saudara perempuannya akan cukup untuk menahan Agro. Dia memutuskan bahwa mundur bukanlah pilihan. Kedua saudari mengumpulkan sisa energi mereka menjadi combo api untuk mencoba agar tidak terkena one shot, dan mereka mengenai monster itu tepat di tengah. Tapi tak lama kemudian lukanya sembuh. Tetapi tangan astral itu turun seperti meteor. Bos itu mengatakan tidak ada jalan keluar dan dia akan menggiling mereka berdua menjadi debu. Dampaknya datang untuk serangan satu pukulan mematikan terakhir. Liu Li sudah pasrah menerima game over dan bahkan melontarkan lelucon tentang menyelesaikan masalah di kehidupan berikutnya. Tapi kemudian jagoan kita muncul dengan buff barunya yang aktif. Dia melancarkan pukulan uppercut yang menghancurkan semua tekanan serangan itu, dan tangan bos itu tidak bisa menahan damage dari RG. Leluhur itu masih mencoba bertingkah sombong, menyebut MC seekor semut dan melayangkan pukulan padanya. Dampaknya brutal, tapi RG tidak ada di sana. Jadi bos itu mulai mencarinya, mengatakan dia tidak akan bisa kabur. Ming Sha terkejut dengan aura baru MC, dan Liu Li tidak mengerti bagaimana dia mencapai pembentukan inti begitu cepat. Jagoan kita mengatakan ceritanya panjang dan memperingatkan bahwa semua orang harus kembali ke tempat persembunyian sebelum peta di-reset. MC mengatakan mereka perlu menyumbat lubang itu dengan tubuh, tetapi Liu Li memperingatkan bahwa itu saja tidak akan bisa mengatasi masalah dan mereka membutuhkan segel. Dia segera beralih ke build pendukung dan mulai merapal skill ilusi, membuat mayat-mayat di tanah tertarik ke arah pintu masuk lubang sampai lorong itu benar-benar terhalang oleh tumpukan tulang. Kembali ke markas, pemuda kita menyadari ada gerakan aneh dan membeku. Ada makhluk biru kecil yang dirundung oleh beberapa gagak, dan makhluk malang itu berteriak ketakutan sambil mencoba menghindari serangan burung itu, sampai seseorang menyuruh semua orang untuk menghentikan omong kosong itu. Firecrow terkejut saat melihat pemuda kita telah kembali, dan Dewi kecil itu langsung nyeplos bahwa si pandai besi mencuri kristal untuk membuka ruangan terlarang. RG mencoba mencari tahu apa yang begitu hebat dari tempat itu, dan si kecil menjelaskan bahwa di dalamnya perolehan XP dilipat gandakan 3 kali. Dia mencoba menyudutkan Firecrow untuk mencari tahu bagaimana dia menemukan rahasia itu, tetapi si rambut merah hanya memberikan alasan yang payah. Sang MC memutuskan untuk mengabaikan pencurian itu untuk saat ini karena fokusnya adalah hal lain. Dia menyerahkan sisa jarahan kepada Dewi kecil untuk memperkuat sekte, dan memberitahu si pandai besi untuk fokus membuat item elit setiap hari. Sementara para naga mengurus benih dewa, rencana bertahan hidup terus berjalan dengan kecepatan penuh, dan pemuda kita memasuki pavilion untuk memulai grinding yang sesungguhnya. Pavilion itu aneh, penuh dengan energi kosmik di mana-mana, dan pemuda kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapai inti emas secepat mungkin. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi kemudian suasananya berubah, dan kita melihat seorang bos jahat memarahi murid yang gagal, mengatakan kesalahannya buruk, tetapi masih ada cara untuk memperbaiki kerusakan itu. Dia memanggil larva kelabang yang aneh dan menjelaskan bahwa yang disebut kelabang bencana ini akan berfungsi untuk meribut tubuh pria itu. Makhluk itu mulai menyatu dengan daging pria itu dengan cara yang sangat menjijikkan, dan hasilnya adalah avatar yang benar-benar rusak dan dipenuhi mata di sekujur tubuhnya. Sang bos mengatakan waktu hampir habis dan misinya sekarang adalah untuk memburu MC kita. Sementara itu, pemulung ini terbang seperti roket, bertingkah seolah dia memiliki langit karena dia menghabiskan banyak uang untuk sebuah jetpack bekas. Tapi pemuda kita muncul tepat di belakangnya, berselancar di atas pedang terbang, dan pria itu hampir syok. Dia mencoba mempercepat secara maksimal, tetapi sang MC berada di level yang berbeda sekarang setelah kultivasinya selaras sempurna dengan tubuhnya. Mereka tiba di kedai pemulung, dan pria berjetpack itu mendarat dengan tergesa-gesa untuk menjadi yang pertama. Dia masuk sambil bersumpah bahwa dia masih yang tercepat. Di dalam, para pelayan datang dengan kostum cowgirl untuk melihat apakah RG akan menghabiskan jarahannya untuk mereka. Peringatannya jelas. Orang biasa tetap di lantai dasar, dan hanya anggota VIP yang naik ke atas. Pria berjetpack itu ada di sana menghirup copium murni, memimpikan hari di mana dia akan mencapai peringkat A dan pamer. Pemuda kita, di sisi lain, tidak mau berurusan dengan kemewahan dan hanya memesan bir hitam dan 1 set makanan lengkap dari bartender. Pelayannya adalah Hua, seorang pria yang bahkan bisa membuat minuman terbang dengan gaya, dan dia sudah mengenali RG. Dia mengatakan potensi sang MC disia-siakan di sana dan memuji anak itu karena mengalahkan 5 monster sendirian dan menyelesaikan misi bintang 2 yang jauh di atas levelnya. Pemuda kita bersikap rendah hati dan mengatakan dia hanyalah seorang peringkat C acak yang kelaparan. Si rambut merah dengan jetpack mendengarnya dan hampir tersedak ketika dia menyadari bahwa sang MC adalah seorang smurf tingkat atas. Wah tertawa dan mengingatkannya bahwa hadiah terakhir adalah $5.000 pasir, tetapi sang MC menunjukkan bahwa kapten mengambil 70% dan sekarang dia ingin misi bintang 3.
Sang MC tahu uang bukanlah kekhawatiran utamanya saat ini, dan dia membutuhkan kristal raksasa untuk memperkuat para waifu dan bersiap untuk bos yang akan datang. Bartender mengira kapten itu adalah seorang tentara bayaran, tetapi memperingatkan bahwa peringkat C tidak bisa sendirian menyelesaikan misi level 3, dan si rambut merah bahkan menjadi pucat ketika mendengar nama kapten peringkat S. Dia langsung tersenyum lebar seolah-olah dia telah menemukan carry yang sempurna dan memperkenalkan dirinya sebagai Lou Letian untuk mencoba mengunci duo tersebut. Pria itu adalah bagian dari klan nomor 1, sebuah guild dengan hampir 200 anggota, dan pemuda kita menerima undangan itu bahkan saat mencoba mempertahankan karakter latar belakangnya, kerendahan hati. Pria terbang itu sangat bersemangat, berpikir mereka berdua akan membersihkan seluruh peta. Tapi Hua memperingatkan mereka bahwa untuk misi ini, lobby membutuhkan party berisi 3 orang. Saat mereka berdua menoleh ke belakang, Lin Ye muncul, seorang peringkat C yang terlihat seperti baru saja keluar dari anime imut. Si penerbang itu langsung melunak dan menerimanya ke dalam party saat itu juga. Dengan skuad yang lengkap, sang MC meminta Hua untuk mengirimkan misi terberat. Dia ingin mode sulit dengan banyak mob dan boss untuk farming XP. Bartender itu praktis menyebutnya gila karena sama seperti kaptennya. Dia menunjukkan kepada mereka sebuah kontrak untuk menemukan beberapa anak yang hilang di hutan aneh, dan memperingatkan mereka bahwa tempat itu memiliki reputasi angker karena hantu dan monster. Pemuda kita menerima kontrak itu dengan suara lantang. Igla biset dan misi diterima. Meskipun si rambut merah sangat takut pada hal supernatural, dia khawatir apakah gadis imut itu bisa menahan bahaya, tetapi bartender memperingatkan bahwa waktu untuk menyelamatkan anak-anak hampir habis. Dia menunjukkan kepada mereka peta dengan rute gurun paling berbahaya. Jalan aman memakan waktu 10 jam, yang berarti game over untuk misi ini. Tapi Ling Yue berpose seolah-olah dia menyembunyikan item dari toko cash. Dia mengeluarkan udang bercahaya dari inventarisnya, dan mulai memanggil Shaolin seperti anak anjing kecil. Tiba-tiba, server menyala, dan sebuah portal terbuka di langit. Seekor paus, bintang raksasa muncul untuk menjadi transportasi bagi skuad. Para pria itu tertegun melihat bahwa si pemula memiliki tunggangan tercepat dalam permainan. Si rambut merah sudah mengira dia adalah seorang sugar mama legendaris karena hewan peliharaan yang mahal, dan Ling Yue menjadi sangat merah, mengatakan bahwa makhluk itu hanyalah seorang teman. Sementara pria berjetpack itu kesulitan, pemuda kita menggendong gadis itu di atas pedangnya. Begitu mereka berada di atas makhluk itu, stabilitasnya setingkat kapal pesiar. Dia menjelaskan bahwa siaulan lambat, tetapi tahu cara menggunakan jalan pintas di peta. Makhluk itu mulai melesat dan membuka celah spasial di tengah awan. Pemandangannya berubah menjadi kekacauan distorsi spasial. RG kita merasakan jejak energi jahat yang datang dari dekat. Hutan Void. Peta baru terbuka. Pemuda kita dan trio itu akhirnya mendarat. Atmosfer di sini sangat berat. Si pemula sudah gemetar ketakutan, mengingat beberapa cerita horor tentang peta ini. Dia mengatakan ini dulunya adalah hutan keajaiban tempat manusia hidup damai di sebuah desa. Mereka berbagi lobi dengan para manusia buas dengan damai. Tapi suatu malam, permainan berbalik dan semua orang berakhir mati mengenaskan. Para pemulung memusnahkan manusia buas, mengira mereka pelakunya. Tapi seorang gadis kecil melihat hantu merah mengawasi semuanya dari jauh. Si rambut merah dalam mode skeptis penuh berpikir hantu itu tidak ada, tapi si pemula berbicara terus terang. Cerita itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Dia menyebut Huan Ying, seorang kapten cenayang dengan aset kelas atas dan reputasi sebagai orang yang ganas. Pria itu hampir ternganga ketika mendengar nama si cenayang, dan Ling Yue dengan cepat mengoreksinya, mengatakan wanita itu adalah seorang peramal roh yang sangat dihormati. Tiba-tiba, mereka melihat sosok seorang siswa bergerak di antara semak-semak. Pemuda kita segera menarik senjatanya dan menyuruh skuad untuk mengejar anak itu. Jejak itu mengarah langsung ke sebuah bangunan terbengkalai di tengah kegelapan. Itu adalah gedung sekolah yang seharusnya tidak ada di sana. Dan di atas sana, ada sepasang mata yang menatap RG kita. Pemuda kita menyuruh skuad untuk segera masuk ke dalam dan memeriksa apa yang terjadi. Tapi saat mereka melangkah masuk, pintunya terbanting menutup. Semua orang terkejut. Di luar, beberapa tanaman merambat aneh mulai tumbuh dari tanah, dan dalam hitungan detik, seluruh bangunan disegel oleh vegetasi jahat itu. Sang MC menggunakan cahaya jam tangannya untuk mencoba melihat dalam gelap, tetapi menyadari skuadnya telah hilang dan gelang mereka tidak memiliki sinyal sama sekali. Tawa kecil mulai bergema di sepanjang lorong. Dia bertanya siapa di sana dan berhadapan langsung dengan beberapa siluet tak bergerak. Itu hanyalah manekin yang ditumpuk yang 1000 kali lebih menyeramkan. Pemuda kita menjadi waspada penuh karena mendengar suara aneh. Dia memutuskan lebih baik tidak lengah, tanpa menyadari bayangan raksasa tepat di belakangnya. Tepat saat indera laba-labanya aktif, dia meraih lengannya. Seorang gadis kecil menangis memohon untuk dibawa pulang.
Sang MC merasa aneh karena radar tidak mendeteksi ancaman apapun di dekatnya. Sinyal mob nol. Dia mencoba menenangkan gadis kecil itu dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di peta ini. Dia bilang dia sedang di kelas ketika hantu muncul dan semua orang mulai berlari. Pemuda kita bertanya tentang yang lain dan dia bilang bosnya menangkap mereka semua. Sang MC sedang mencoba memproses apa yang dikatakan gadis itu tentang hantu. Sementara Lu Xiaobei Lutian tersesat di lorong gelap meneriakkan nama skuadnya. Tiba-tiba, dia mendengar nyanyian aneh yang tidak ada dalam naskah dan memutuskan untuk memasuki sebuah ruangan untuk melihat apakah suara itu berasal dari bos atau NPC. Dia melihat tangan-tangan kecil saling bergandengan dengan nuansa film horor dan lobi menjadi seram dengan anak-anak itu bernyanyi dalam gelap. Di lantai, dia melihat Ling Yue pingsan dan dikelilingi oleh anak-anak aneh itu. Si rambut merah mengaktifkan mode mengamuk untuk menyelamatkan sekutunya. Anak-anak itu memperlihatkan wajah mob dengan senyum mengerikan, dan dia melepaskan tebasan berat untuk melihat apakah dia bisa menghapus semua hantu sekaligus. Begitu dia menghabisi mereka semua, dia sadar mereka hanyalah boneka jerami terkutuk. Jagoan kita berlari menolong Lin Yue, yang akhirnya sadar. Dia bangun dengan sedikit bingung, memanggil Tian tidak mengerti bagaimana dia bisa berakhir di tempat aneh ini. Si rambut merah menjelaskan bahwa dia bertemu hantu dan mengambil kesempatan untuk menjadi pahlawan. Si pemula langsung menerima buff perlindungan dengan pelukan, membuat RG benar-benar membeku sementara tawa kecil aneh bergema di latar belakang. Wajah gadis itu berubah menjadi mimpi buruk dan tentakel hitam mulai menguras HP si rambut merah. Kasihan sekali. Semuanya berubah menjadi gumpalan akar yang kusut, sementara adegan beralih ke lorong lain. Lin Yue yang asli berkeliaran sendirian dan mencoba berbicara dengan kapten tanpa berhasil. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Li Yunsheng muncul mengatakan dia menemukannya, tetapi gadis itu jadi bingung karena sekarang ada dua dirinya di layar. Keduanya mulai berdebat, dan tiba-tiba dia terkena pukulan hook kanan yang menembus wajahnya seolah-olah orang gila itu terbuat dari asap. Jagoan kita mencoba menjadi pengawal dan menyuruh gadis itu tetap di belakangnya, tetapi kemudian klon berukuran jumbo muncul di belakang mereka, mengatakan dialah yang asli. Gadis itu sadar dan memutuskan dia sudah muak dengan omong kosong ini, beralih ke mode tempur karena dia tahu semuanya palsu. Dia bisa membaca pikiran monster, tapi komunikasi mereka murni kode. Dan makhluk-makhluk itu terus melanjutkan delusi menyeramkan ini, bahwa setiap dari mereka adalah MC yang asli. Dia bahkan ingat saat dia biasa memarahi babinya karena perlu diet dan tidak menjadi bacon. Dia menjelaskan bahwa dia bisa membaca pikiran monster nuklir sejak kecil, tetapi klon MC aneh ini tidak mengikuti aturan. Melihat situasinya memburuk, dia memanggil Xiao Liu dan babi hutan raksasa datang untuk waktu camilan. Binatang itu tidak mau bicara dan mulai menghancurkan bayangan di dinding tanpa ampun. Kemarahan murni yang terpendam. Klon-klon itu kabur, dan gadis itu tertegun karena betapa mudahnya itu. Setelah itu, seorang gadis lain muncul, membuka jalan dan memandu jagoan kita langsung ke tempat misteri itu tersembunyi. Saat mereka mencapai inti masalah, suasananya terlalu berat. Gadis kecil itu mulai menangis dan memohon jagoan kita untuk menyelamatkan semua orang, tapi MC sudah mengetahuinya dan memotongnya tanpa ragu-ragu. Dia menyadari gadis itu tidak memiliki tanda-tanda jiwa sedikit pun, jadi seluruh rencana itu hanya untuk memancingnya ke dalam perangkap ini. Pria kita melangkah ke sarang dengan aura berkobar dan melihat anak-anak terperangkap dalam kepompong, termasuk wajah yang familiar. Tapi pemilik rumah tidak suka pengunjung, dan akar-akar itu melilit menjadi monster kolosal yang membuat MC terlihat seperti mainan jika dibandingkan. Makhluk itu mencoba menghancurkannya, tetapi refleks jagoan kita sangat tajam, dan dia segera melepaskan tebasan aura untuk membuka jalan. Dia mulai mengiris kepompong di langit-langit, dan si rambut merah jatuh ke lantai dengan sangat bingung. Saat MC menghadapi gunung akar, dia memperingatkan bahwa mereka ada di dalam perut makhluk itu, dan menyuruh pria itu untuk menyelamatkan yang lain. Pria itu hampir kena serangan jantung, mengira dia melihat hantu dan tertegun oleh tingkat kekuatan pria kita. Tapi bahkan tidak ada waktu untuk bernapas karena makhluk itu bisa membaca pikiran dan meniru trauma apapun yang mereka miliki. Makhluk itu tidak hanya meniru apa yang dilihatnya, ia menggali trauma di benak orang-orang, tetapi Lin Yue muncul kembali dengan babinya untuk menyeimbangkan pertarungan. Binatang itu menyerbu masuk, menginjak-injak akar dengan kekuatan penuh, dan si rambut merah tidak tahu harus berpikir apa tentang babi mutan yang terlihat sangat kuat ini. Gadis itu sangat menikmati menunggangi binatang itu, bertingkah seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Di luar, Dalang sebenarnya menyaksikan bangunan itu ditelan dan berkata nutrisinya akhirnya tiba. Penjahat berwajah galaksi ini mengaktifkan rencana terakhirnya, membuat seluruh bangunan mulai menyusut dan menghancurkan semua orang di dalamnya. Bahkan avatar jagoan kita tidak luput dari sesak napas oleh gunung akar itu.
Orang gila itu menjelaskan bahwa dia menghabiskan 100 tahun menanam pohon nuklir aneh ini menunggunya tumbuh agar dia akhirnya bisa menuai hasilnya. Pohon itu terlihat seperti umbi raksasa di tengah hutan dan dia sudah mengincar buahnya yang lebih mirip otak mutan. Dia sangat bersemangat, mengatakan pohon itu hanya butuh 1 hari untuk berbuah dan bahkan jika mati setelahnya, puluhan buah membuatnya sepadan dengan usahanya. Tapi tiba-tiba, binar di mata penjahat itu lenyap karena buah-buah itu mulai mengerut tepat di depannya. Buah-buah itu menjadi kering dan abu-abu dalam hitungan detik. Pria itu mulai panik, mencoba mencari tahu siapa yang mencuri energinya. Tiba-tiba, tanah meledak dan membuat semuanya terbang, dan jagoan kita muncul dengan babi hutan untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap. Penjahat itu terkejut, tidak bisa mengerti bagaimana seorang peringkat C bisa lolos dari kendalinya. Orang gila itu mencoba membalas dengan energi galaksi itu, tetapi MC menatap ke langit dan menyadari masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Sebuah tangan kolosal keluar dari portal dan mencoba menghancurkan babi hutan itu. Pria kita melempar tali dan menyuruh binatang itu untuk membawa anak-anak jauh dari sana tanpa menoleh ke belakang. Dia menyerang penjahat yang sekarang memiliki semacam tentakel luar angkasa dan mulai menerobos semua kekacauan ini untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jagoan kita melepaskan serangan dengan energi biru dan menusuk dada penjahat itu. Pria itu bahkan tidak berkedip dan mengatakan bahkan peringkat A akan kesulitan melukainya. Dia menyukai bakat pria kita dan memutuskan untuk membalasnya. Dia melayangkan pukulan seukuran bangunan dan MC mencoba menahan dunia di tangannya. Pukulan yang hebat. Jagoan kita menghantam tanah dengan babak belur, menyadari musuh ini pada dasarnya abadi. Anak itu dalam masalah dan tahu bala bantuan akan butuh waktu lama untuk tiba. Untungnya, dia masih punya 1 kartu truf yang disimpan dan mengaktifkan jimat super kuat yang mulai memakan tubuhnya untuk mengubah segalanya dari dalam keluar. Dia praktis menjadi setengah dewa dengan aura yang mengintimidasi. Penjahat itu bahkan menjadi bersemangat dengan perubahan itu dan memutuskan bahwa sekarang permainannya menjadi serius, melayangkan pukulan luar angkasa lain untuk menguji wujud baru jagoan kita. Pria kita sekarang berada di level yang sama sekali berbeda dan terbang lurus ke arah penjahat. Orang gila itu bahkan tidak melihat dari mana pukulan itu datang. Begitulah kecepatan MC dan dia menyadari pedang baru ini mengabaikan pertahanan apapun. Penjahat itu mencoba pulih, tetapi tekanannya luar biasa. Keduanya bertabrakan langsung dan dampaknya menciptakan gelombang kejut besar. Ini adalah kecepatan dalam bentuk termurninya dan jagoan kita merobek pria itu seolah-olah dia terbuat dari kertas, membuat penjahat itu tertegun karena pertahanan logamnya sia-sia. Tetapi MC tahu waktunya hampir habis dan perlu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Pria itu hancur berkeping-keping di tanah dan jagoan kita mendarat dengan gaya. Tetapi orang aneh itu pada dasarnya seperti Merkuri hidup dan mengakui dia tidak menyangka buff ini dari MC. RG menyadari makhluk ini terlalu kuat, jadi satu-satunya pilihan adalah menghancurkannya sepenuhnya. Penjahat itu mengerahkan segalanya dan mulai memunculkan pasukan klon untuk menyeimbangkan pertarungan. Jagoan kita memutuskan dia juga bisa memainkan permainan itu dan membuat sebuah segel, memanggil kavaleri emas yang menakutkan untuk membalikan keadaan. Ini adalah serangan 1000 pasukan, dan itu melibas klon-klon penjahat tanpa ampun. Orang aneh itu mulai panik saat melihat MC juga punya cheat pemanggilan dan tidak ada tempat lagi untuk lari. Pukulan itu mendarat tepat di yang asli, tetapi bar energi RG mencapai 0 pada saat yang tepat. Dia kembali normal, mengira dia akhirnya membersihkan area itu. Tetapi cahaya biru di tanah adalah peringatan bahwa bos masih memiliki fase kedua. Jagoan kita jatuh ke dalam kehampaan dan berakhir di tempat pembuangan aneh yang penuh dengan mayat. Di bawah sana, seorang wanita berleher panjang yang gila sedang memburu para penyusup sambil mengeluh bahwa misinya membosankan. Penjahat wanita ini adalah definisi dari red flag, tetapi sosoknya memperjelas bahwa penulisnya berusaha keras. Dia ditemani oleh kelabang raksasa yang dipenuhi mata aneh. Dan tiba-tiba, seorang pria tua dengan mata merah muncul mengatakan dia mencium aroma seorang wanita di dekatnya. Seluruh gerombolan monster berkumpul bersama ketika bayangan memotong adegan dan memenggal kepala pria tua itu. Para penjahat wanita benar-benar terkejut oleh penyergapan itu, dan kepala pria tua itu menjadi hiasan lantai. Seorang master dengan kehadiran yang luar biasa muncul bersama peliharaannya Zhang Shi yang memiliki penampilan yang jelas dari seseorang yang benar-benar gila, beralih ke penjahat luar angkasa yang menculik jagoan kita ke alam astral sambil mengeluh bahwa MC merusak panennya. Dia memutuskan untuk melakukan pemindaian mental pada RG, menekan tangannya ke kepalanya untuk membaca seluruh riwayatnya. Penjahat itu mengira dia hanyalah anak yatim piatu biasa tanpa sesuatu yang istimewa, tetapi menemukan sesuatu di benak anak itu yang membuatnya panik.
Penjahat itu menyadari ingatan anak laki-laki itu bukan berasal dari dunia ini dan melihat mimpi buruk murni tentang dewa dan menara mayat. Di tengah semua itu, entitas emas muncul dengan kekuatan di level yang sama sekali berbeda. Orang aneh itu menjadi euforia atas penemuan itu. Dia mengubah lengannya menjadi pedang jahat dan mulai berdebat apakah akan menghapus MC atau menyimpan anak itu sebagai spesimen langka. Tetapi tiba-tiba, ruang itu sendiri mulai retak dan seorang wanita garang berambut merah muda muncul, memerintahkan penjahat untuk menyerahkan jagoan kita sekarang juga. Orang aneh itu tidak percaya penghalangnya hancur hanya oleh kekuatan suaranya, dan gadis itu menegaskan bahwa dia akhirnya menemukan targetnya. Dia langsung datang dengan tendangan terbang, melayangkan pukulan yang pasti menyakitkan sampai ke jiwa. Orang aneh itu terbang melintasi adegan dan terbanting keras ke tanah, kehilangan kendali atas sandera. Jagoan kita jatuh bebas, sama sekali tidak sadar, tetapi gadis berambut merah muda muncul untuk menyelamatkan hari. Dia menangkap MC di lengannya, dan sejujurnya dia beruntung digendong oleh waifu tingkat atas seperti ini. Anak itu akhirnya bangun, tetapi dia sudah frustrasi karena tidak bisa menghabisi monster itu. Kapten benar-benar terkejut ketika dia menyebutkan bahwa pria itu abadi. Penjahat luar angkasa di sana sedang menyatukan kembali dirinya seolah terbuat dari merkuri, dan pohon aneh itu telah menumbuhkan buah yang terlihat seperti otak raksasa. Sang kapten tidak mau basa-basi dan langsung menghajar habis-habisan benih kejahatan itu, membuat semuanya runtuh. Tiba-tiba, Ling Yu dan babi hutan raksasa muncul untuk membantu tim, dan dia bilang para penyintas sudah aman. Si rambut merah kaget melihat ukuran buah itu, dan CMC menjelaskan bahwa tanaman itu menculik orang untuk menghasilkan anomali ini. Sang kapten memutuskan solusi terbaik adalah menghancurkan buah itu dengan tinjunya. Benda itu mulai berdenyut dengan aneh, membuat semua orang benar-benar bingung. Di atas, sebuah portal terbuka di tengah kekacauan dan mulai memindahkan buah-buahan itu. Mereka berakhir di tempat yang benar-benar sunyi, di mana penjahat berwajah galaksi sedang menunggu kiriman. Pria itu mengakui dia hampir tewas di pertarungan terakhir, tapi kedamaiannya tidak berlangsung lama karena bosnya muncul dengan aura berat menuntut hasil panen. Dia menjelaskan bahwa dia hanya berhasil mengamankan 7 buah karena jagoan kita dan sang kapten terlalu merepotkannya. Bos Anjing menerima sisa panen dan segera mulai memeriksa barang untuk melihat apakah energinya berkualitas tinggi. Dia memberikan pidato penjahat klasik yang mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan membebaskan semua orang dari tanah tersegel itu. Beralih ke markas Guild Pemulung, di mana situasinya menjadi serius. Sebuah pertemuan puncak sedang berlangsung dengan para pemburu terkuat di area itu. Presiden Mingyu, yang terlihat seperti anak kecil tapi berperingkat SS, membuka pertemuan. Tapi Huges, yang sombongnya minta ampun, bilang dia terlalu sibuk menyelamatkan dunia. Paman Long langsung menyindirnya, mengatakan dia mungkin seharusnya sedang berkencan. Pria itu bahkan tidak mencoba menyembunyikannya dan bilang, begitulah cara dia mengisi ulang energinya. Gadis kucing bertanduk itu sama sekali tidak mengerti, sementara kapten di sana meneteskan air liur di tengah rapat dan presiden memutuskan untuk membiarkannya agar mereka bisa melanjutkan agenda. Anak itu langsung ke intinya. Sang penjahat, An Ying, akan memecahkan segel dan datang dengan kekuatan penuh. Suasana menjadi tegang dan pria berbaju zirah itu menggebrak meja, mengatakan dia siap untuk perang. Hugs masih bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Tapi tentara bayaran bertopeng itu membungkamnya, memperingatkan bahwa penjahat itu bisa mengalahkan seisi ruangan sambil tertawa. Semua orang sudah mulai berpikir kekalahan sudah pasti, dan anak itu membenarkannya. Peluangnya bukan nol, tapi situasinya akan menjadi sulit. Presiden terus memantau kemajuan jagoan kita dari jauh dan percaya anak itu adalah satu-satunya harapan nyata untuk menang. Kelompok itu membawa buah itu ke lab bawah tanah pemulung, dan jagoan kita langsung muncul ingin tahu buah apa sebenarnya ini. Dokter Guo menjelaskan dengan gaya kutu bukunya bahwa benda itu bahkan punya kesadarannya sendiri. Ling Yue hanya berdiri di sana, terpesona oleh ukuran buah di dalam tangki. Jagoan kita semakin bingung. Jadi dokter menjelaskannya dengan gamblang apa itu pohon nuklir. Pada dasarnya ini adalah tanaman yang berevolusi menjadi monster elit. Semuanya dimulai dari benih yang menginfeksi tanah dan kemudian menghabiskan ratusan tahun menyerap kehidupan dari seluruh hutan untuk tumbuh. Semua energi yang terkumpul itu akhirnya terkonsentrasi di otak tanaman ini. Jagoan kita curiga dengan pengetahuan mendadak Ling Yue dan dia masuk ke dalam kondisi trans, menyadari ingatan itu berasal dari ayahnya. Tiba-tiba, benda itu mulai bergetar dan dokter menyadari buah itu hampir siap lahir. Beralih ke wanita ular yang sedang bersantai di atas tumpukan mayat, sementara pengusir setan ini mencoba mengatasi situasi dan omong-omong lekuk tubuhnya indah sekali. Dia mengirim mayat hidup untuk serangan pemotong jiwa yang menembus si penjahat, tapi wanita sialan itu bahkan tidak merasakannya dan malah mengejek serangan itu. Si penjahat bahkan tidak bergerak dan membiarkan zombinya mengalahkan pria malang itu dalam satu serangan.
Gadis berambut hijau itu terkejut melihat sekutunya dihabisi, bahkan tanpa melihat apa yang menyerangnya. Sang pengusir setan segera menjelaskan bahwa ini bukan mayat hidup biasa. Dia menjelaskan bahwa ada sistem peringkat dari zombie putih sampai ke zombie terbang, tapi Xiao Zhan berada di puncak rantai makanan, sang raja zombie legendaris. Gadis malang itu sadar dia salah masuk server dan mencoba kabur, tapi akhirnya terpotong-potong di tengah jalan. Tamat sudah riwayatnya, dan pengusir setan kita mengambil kesempatan untuk mengumpulkan jarahan langka yang jatuh. Sang pengusir setan menyadari Raja Zombie masih menggeram, dan alasannya adalah kelabang raksasa yang memutuskan untuk muncul mencari makan malam. Tapi yang sesungguhnya terjadi di tempat lain. Kapten kita yang berambut merah muda kalah telak 3-0 dalam video game oleh seorang anak kecil. Sementara mereka berdua bermain, MC terjebak dengan peran pesuruh, membersihkan tempat yang berantakan. Sang kapten, yang sepertinya semua poinnya masuk ke aset tubuhnya, bilang tugas si kecil adalah bermain dengannya. Pria itu sangat kesal sampai mematahkan sapu jadi 2, mengeluh bahwa jarahan dari misi terakhir adalah sampah. Dia butuh kristal inti secepatnya jika ingin berevolusi, dan gadis kecil itu membocorkan bahwa dia tahu tempat yang sempurna untuk mencari item itu. Jagoan kita tidak percaya dengan keberuntungannya dan langsung menuju ke tempat yang disebut ngarai kekacauan. Pria itu melesat turun seperti roket, fokus melewati para ular untuk mencapai labirin. Dia menggunakan beberapa klon roh untuk mengintai jalan dan akhirnya menemukan surga kristal. Yarahan tak terbatas. Dia mulai mengisi inventarisnya seperti orang gila, tapi tiba-tiba sebuah lingkaran sihir raksasa menyala di depannya dan seorang penyihir kecil misterius muncul untuk merusak sesi farming pria itu. Gadis itu muncul dengan penampilan seperti penyihir anime dan jagoan kita mengenali orang itu. Itu Moling, seorang elit peringkat A dari para pemulung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan wanita itu di antah berantah, tapi sepertinya dia datang untuk menangani situasi. Tapi dalam pertarungan melawan kelabang, situasinya semakin intens, dan Raja Zombie melancarkan serangan yang mengubahnya menjadi serpihan kertas. Potongan monster beterbangan di mana-mana. Benar-benar sadis, makhluk raksasa itu adalah mimpi buruk dari 1000 tangan yang lapar. Sang pengusir setan sadar sekutunya sudah mencapai batas dan menggigit jarinya untuk memfokuskan energi, lalu mengaktifkan mata langit untuk memindai makhluk itu. Benda itu bersinar terang, dan dia akhirnya menemukan di mana titik lemahnya. Dia membunyikan lonceng dan memerintahkan zombie untuk menyerang bagian tengah. Xiao Zhan berubah menjadi proyektil amarah murni yang merobek kelabang dan membuat hujan darah di mana-mana. Dia menyelesaikan ritual dengan perintah eksekusi, memotong monster itu menjadi 1000 keping dalam sekejap mata. Akhirnya, monster itu selesai, dan Raja Zombie bisa beristirahat. Sang pengusir setan benar-benar kelelahan, dan tubuhnya mati begitu saja. Untungnya, Raja Zombie ada di sana untuk menangkap majikannya sebelum jatuh. Sementara itu, gosip menyebar liar di antara monster terbang yang sudah berencana memanggil leluhur untuk memusnahkan semua orang. Dia melewati portal langsung ke lembah pemurnian abadi, dan kedua anak itu muncul dengan panik saat melihat aura gadis kucing itu 0. Dia membakar lebih banyak umur daripada yang dia miliki hanya untuk mengalahkan monster itu sendirian. Dan karena kepala sekte sedang dalam retret spiritual, jadi tugas pihak pendukung untuk menjaga benteng. Anak itu segera mengaktifkan mantra penyembuhan dan mengatakan membuatnya pulih seperti baru akan mudah dan menggunakan bunga legendaris itu untuk menyembuhkan gadis kucing. Dan efek visualnya sangat intens, seolah-olah dia mendapatkan peningkatan skin legendaris. Dia melayang, pulih sepenuhnya dan bangkit dengan perasaan seperti telah minum 10 liter kopi. Dan anak itu menjelaskan bahwa bunga itu memulihkan semua vitalitasnya ke tingkat maksimal. Tapi suasana menjadi tegang karena tempat persembunyian mereka telah ditemukan dan anak kecil lainnya panik karena sang master belum selesai berlatih. Gadis kucing itu tersenyum seperti orang yang sudah tahu cara menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Beralih ke gadis berseragam sekolah ini yang membawa lingkaran sihir, dan dari dalamnya, seekor marmot berkacamata melompat keluar dari portal, dan jagoan berambut merah kita tidak tahu harus berpikir apa tentang persilangan sihir dan hamster ini. Dia mencoba menyelinap pergi diam-diam dalam wujud roh dengan jarahan di tangan, tapi nasibnya sangat buruk sehingga sebuah kristal jatuh dan membocorkan posisinya. Moling menyadari ada seseorang di dekatnya, dan jagoan kita sudah bisa merasakan akhir permainannya. Dia menyiapkan jurus ledakan bintang spesial yang bersinar lebih terang dari matahari dan melepaskan serangan untuk menghapus pria malang itu dari server. Dia muncul basah kuyup oleh keringat, berteriak bahwa dia ada di pihak yang sama sebelum menerima serangan lagi. 10 menit kemudian, situasi akhirnya mereda saat dia menjelaskan kesalahpahaman itu. Dia menyadari sosok itu hanyalah umpan, dan jagoan kita mengonfirmasi bahwa itu adalah keahliannya.
Moling menerima alasan itu dan menyuruh pria itu pergi dengan apa yang sudah dia ambil, tapi memperingatkannya bahwa jika dia membocorkan apapun tentang pertemuan itu, dia akan dihapus di kehidupan nyata. Jagoan kita tidak bodoh dan segera pergi dari sana dengan jarahannya sebelum wanita itu berubah pikiran. Si marmot marah dan bertanya mengapa dia membiarkan pencuri kecil itu mengambil barang-barang secara gratis, tapi gadis itu punya pemikiran lain dan mulai melakukan ritual gila dengan sisa kristal. Kekuatannya begitu besar sehingga semuanya mulai berputar dalam pusaran liar dan dia memberi perintah agar peningkatan dimulai. Visualnya terlihat seperti pembukaan anime dengan betapa terangnya semua bersinar. Dia menyelesaikan transformasi, siap untuk mengalahkan bos manapun yang muncul di peta sendirian. Si marmot tertegun melihat tuannya baru saja naik level lagi. Dia mengeluh bahwa stok kristal habis dengan peningkatan itu dan sudah merencanakan penyerbuan berikutnya langsung ke alam iblis. Tujuannya sekarang adalah membersihkan peta dari para hama yang membuat masalah dan dia membuka portal untuk segera pergi dari sana. Si rambut merah hanya bisa menonton dari pinggir, mencoba memproses semua informasi itu, dan memutuskan untuk mengikuti jalannya sendiri menuju lembah pemurnian abadi. Tiba-tiba, adegan beralih ke jagoan kita yang membuka matanya dan disambut dengan sambutan yang pantas untuk protagonis isekai. Harem MC kita muncul dengan kekuatan penuh merayakan bahwa sang master akhirnya telah terbangun. Dia benar-benar bingung mencoba memahami apa yang diinginkan pasukan ini darinya. Gadis gelang kecil itu muncul entah dari mana untuk mengatakan dia juga ada di lobi dan sang pengusir setan melangkah maju memperingatkan bahwa tempat persembunyian mereka sudah tamat. Dia menjelaskan bahwa bentrokan dengan yang disebut leluhur Wutong tidak bisa dihindari dan menunjukkan item langka yang mereka dapatkan untuk membantu peningkatan. Rencananya sekarang adalah membuat jagoan kita menjalani latihan intensif agar dia bisa naik level dalam waktu singkat. Ling Ye mulai membuat kerajinan untuk mengubah jarahan menjadi pil esensi, dan setelah selesai, dia menyerahkan item legendaris yang melipat gandakan kecepatan farming. Sang MC menghitungnya dan menyadari bahwa dengan semua buff yang ditumpuk, perolehan XP akan menjadi gila. Dia kemudian mengambil item itu dan memasukkannya ke tenggorokan MC, dan memperingatkan bahwa waktu hampir habis, jadi si jagoan harus menahannya. Kultivasi dimulai, dan suasana di ruang spiritualnya mulai mendidih, sementara sang seniman mengambil kesempatan untuk meningkatkan level plot dengan para waifu yang melayang-layang. Panasnya luar biasa, dan para gadis bisa merasakan bahwa dia akan meledak sampai MC menembus batas. Peningkatan berhasil diselesaikan. Entah dari mana, sebuah pedang raksasa muncul bersama dengan inti emasnya. Sang MC menyadari bahwa sekarang dia berada di tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda, tapi kemudian entitas emas muncul, mengatakan murid-muridnya akhirnya terbukti berguna untuk sesuatu. MC mengenali pria itu sebagai mantan master sekte langit dan bumi dan menjadi sangat bersemangat mengira pria itu masih aktif di server. Tapi roh itu mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia sudah lama mati, dan yang tersisa hanyalah serpihan jiwa yang tersimpan di dalam gelang. Dia menatap jagoan kita dengan senyum seseorang yang akan melimpahkan tagihan ke orang berikutnya, dan mengatakan kemajuan anak itu telah melampaui semua harapan. Sang master memutuskan sudah waktunya untuk mengajari MC kita beberapa teknik op dan mulai mentransfer file terlarang langsung ke dalam pikirannya. Cahayanya sangat kuat, sepertinya monitornya akan terbakar. Jagoan kita membuka matanya di dunia nyata dengan tampilan heterokromia yang disukai setiap protagonis anime dan merasakan tubuhnya dipenuhi energi setelah akhirnya membentuk jiwa baru. Pasukan waifu merayakan bahwa energi mereka juga telah pulih sepenuhnya, tetapi Ling Ye memperingatkan bahwa leluhur Wutong masih merupakan bos level mustahil. Jagoan kita hanya memberikan senyuman seseorang yang menyembunyikan kekuatan sejatinya. Beralih ke penjara bawah tanah tulang di dunia lain di mana Moling muncul bersama marmut mistis yang siap bertempur. Sang maskot memperingatkan bahwa legiun kerangka akan muncul kembali. Dia mengatakan ini masih bukan waktu yang tepat dan kemudian kilas balik muncul, menunjukkan bahwa gadis kecil itu telah membangkitkan sihirnya pada usia 5 tahun. Dia melemparkan dirinya sendirian ke dunia aneh ini dan menghabiskan 1 dekade melawan monster sendirian hanya untuk menemukan ibunya. Ibunya juga seorang penyihir hebat yang menghilang ke dalam portal dan gadis kita bersumpah dia tidak akan mati sampai dia menemukannya lagi. Tapi bahayanya berlipat ganda di setiap lantai dan kemunculan kembali dimulai. Ada begitu banyak kerangka di sekitar sehingga pengepungan menjadi mustahil untuk ditahan. Moling hanya tersenyum kecil seolah dia sudah memasang jebakan dan menghindari pukulan berat yang hampir membuat si marmut kembali ke lobi. Dia melayang di atas kekacauan, mencari raja dari kekacauan ini, dan memutuskan untuk mengakhiri pertunjukan badut ini dengan petir berantai yang mengubahnya menjadi barbecue tulang kolektif. Dia memperhatikan bahwa bos hanya muncul setelah semua monster dibersihkan, tetapi tetap tidak ada bos.
Entah dari mana, tulang-tulang itu mulai bersinar hijau lagi, dan Legiun itu kembali ke server dengan peningkatan kecepatan yang gila. Masalahnya adalah sekarang mereka memiliki ketahanan petir dan pertarungan menjadi sulit. Jadi sekarang saatnya untuk menguji skill op yang dia buka di level terakhirnya. Gadis itu memanggil kekuatan Dewi Es dan menegaskan bahwa tumpukan tulang ini tidak akan bisa mendekatinya. Dia melepaskan zaman musim dingin spesialnya untuk membekukan seluruh peta dan mengubah pasukan menjadi es loli. Es loli tulang jatuh dari langit dan berubah menjadi puing-puing di tanah. Marmut itu segera mengambil kesempatan untuk mengambil semua jarahan yang jatuhnya berlipat ganda. Mo Xiaobei menjadi tertarik dengan kristal-kristal ini dan mulai curiga pada MC. Dia merasa pria itu menyembunyikan beberapa rahasia tentang bagaimana dia bisa farming begitu banyak. Tapi perayaan itu tidak berlangsung lama karena energi negatif mulai meningkat lagi. Tulang-tulang itu tidak tinggal di lobi. Mereka berkumpul untuk membentuk sesuatu yang jauh lebih buruk. Bos lantai akhirnya muncul, dan ukuran benda ini konyol. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada Raja Tengkorak. Mimpi buruk bagi pemain level rendah manapun. Monster itu datang dengan ayunan pukulan berat, mencoba menghapus gadis kita, tapi dia memunculkan penghalang emas dan menahan pukulan itu dengan mudah. Tapi kemudian pertahanannya mulai retak dan dampaknya membuat gadis malang itu terbang seolah tak berbobot. Dia berhasil pulih di udara dan segera fokus pada langkah berikutnya agar dia tidak langsung kalah. Gadis itu menggunakan seluruh gudang skillnya pada monster itu tanpa hasil sama sekali. Masalahnya adalah bos itu kebal terhadap kerusakan sihir, tapi dia bahkan tidak terpengaruh. Dia memutuskan untuk menggunakan jiwa-jiwa bos yang pernah dia lawan sendirian di masa lalu dan memanggil seluruh pasukan untuk membalikkan keadaan. Moling memanggil seluruh kru untuk menghabisi bos, dan pasukan panggilan datang dengan didorong oleh amarah murni. Ogre lapis baja mendaratkan pukulan telak tepat di dada kerangka, sementara Ratu Bunga melumpuhkan makhluk itu dengan tanaman rambat. Ini adalah combo tak terbatas yang sesungguhnya, tetapi panggilan memiliki batas waktu, dan gadis kita membutuhkan pukulan terakhir. Jadi dia melihat marmut dengan niat lain. Dia mengaktifkan skill peningkatan peliharaan baru, melepaskan aura api raksasa yang menyelimuti hewan pengerat kecil itu, dan makhluk itu menjadi mimpi buruk baru di peta. Hewan pengerat kecil itu berubah menjadi beruang roh bayangan raksasa, dan Molin memberi perintah agar ia bersinar dan menghancurkan segalanya. Sementara panggilan lainnya menahan kerangka itu, membuat bos benar-benar rentan dan tak berdaya. Makhluk itu hanya berdiri di sana menunggu yang terburuk. Peliharaan kita melancarkan serangan buas langsung ke target dan menghancurkan tubuh monster itu menjadi 1000 keping. Pria itu berubah menjadi tumpukan puing di tanah, dan beruang itu mengeluarkan raungan kemenangan. Tapi entah dari mana, sebuah tengkorak yang diselimuti api hijau muncul melayang di sana, dan Moling menyadari bajingan itu masih belum mati. Moling segera memperingatkan bahwa selama kepalanya tetap utuh, makhluk itu akan terus kembali ke lobi selamanya. Entah dari mana, tengkorak itu mulai bersinar dan menembakkan petir yang membuat beruang itu terbang ke pinggir. Masalahnya adalah bos itu menyerap panggilan lainnya untuk membangun kembali tubuhnya menggunakan kekuatan pasukannya sendiri. Penipuan terbesar dalam sejarah. Sekarang orang itu menjadi raksasa dan diperkuat dengan kekuatan semua orang. Xiao Tu menjadi marah pada kecurangan ini, tetapi dia menyuruhnya untuk menggunakan ramuan dan menahan monster itu selama 1 menit. Xiao Tu menyadari tuannya akan menggunakan teknik op itu dan mengatakan padanya dia bisa santai karena dia akan mengatasinya. Dia menenggak ramuan buff dalam 1 tegukan, dan fisik binatang itu meledak. Beruang itu menyerang bos yang menyatu dan mulai melancarkan pukulan seolah tidak ada hari esok. Sementara peliharaannya menahan monster yang mustahil, dia memulai ritual untuk mantra kuno, dia memfokuskan semua energinya ke dalam kristal dan memanggil Valkyrie, entitas yang akan menghapus bos sebelum tubuhnya runtuh. Dia hanya punya 10 detik untuk pukulan mematikan dan terjun untuk serangan terakhir, sementara beruang itu menahannya. Beruang kita menahan bos tapi matanya terbelalak karena energinya habis. Semuanya diatur ulang, dan maskot itu kembali menjadi marmut. Gadis kita dibiarkan terekspos di udara, tetapi tetap nekat dan melancarkan tebasan. Kerangka itu mencoba untuk tidak terhapus, dan bentrokan kekuatan membuat segalanya bergetar, tetapi tengkorak itu lolos dengan selisih tipis. Gadis kita benar-benar terkejut karena bos berhasil melakukan penghindaran terakhir. Tapi entah dari mana, kilatan biru melintas di layar dan selesai menghancurkan sisa-sisa kerangka yang mencoba menyatukan diri kembali. Molin bingung mencoba memahami bagaimana klon itu bisa sampai di sana, dan pria kita masih muncul menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia ditampar sementara penyihir kita memanggilnya dengan segala macam umpatan di tengah lautan jarahan itu. Jauh dari sana, MC yang asli menyadari situasinya menjadi sangat buruk sekarang. Rencananya hanya untuk meninggalkan klon untuk menyelidiki jatuhnya kristal. Tetapi klon itu membutuhkan kontak fisik untuk melewati penghalang Moling.
Si rambut merah sangat malu karena klonnya membantu Mo Xiaobei menyentuh bagian yang tidak seharusnya, dan sekarang dia pikir dia akan dicap sebagai orang aneh. Sementara itu, pohon samsara tumbuh dengan kecepatan yang konyol, dan jagoan kita hanya berdiri di sana menatap betapa besarnya pohon itu. Li Yuli datang untuk memberikan laporannya. Dia menjelaskan bahwa pohon itu masih berupa kecambah kecil, dan bahwa murid-murid lain menghabiskan hampir semua batu roh untuk memurnikan pil. Pasokan energi berada pada batasnya. Masalahnya adalah bos berikutnya di gerbang kenaikan masih terlalu kuat, tetapi Li Yuli berjanji akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi tuannya. Kemudian si rambut merah menerobos masuk, bertingkah gila dan menyela pembicaraan sementara Li Yuli bertanya ide cemerlang apa yang dipikirkan orang gila itu kali ini. Dia bertanya apakah tuan masih punya pil abadi yang dia berikan padanya sebelumnya. Jagoan kita tidak tahu apa yang dia bicarakan sampai dia menyadari orang gila itu menelan granat mengira itu adalah suplemen. Dia bahkan membuat bentuk hati kecil dengan tangannya, mengatakan dorongan energinya sangat kuat. MC benar-benar hancur ketika menyadari dia memakan amunisi nuklir, tetapi kemudian dia sadar, energi nuklir setara dengan mana di dunia ini. Dan dia ingat bahwa di gurun tempat dia tinggal, sampah ini ada di mana-mana. Pohon itu dikelilingi oleh granat, dan jagoan kita tidak percaya tumpukan sampah ini benar-benar akan berguna. Si rambut merah sudah bersemangat, memusatkan esensi murni api di tangannya, dan mengirim semuanya ke angkasa. Dampaknya luar biasa, dan energi nuklir mulai memberi daya pada tanaman itu. Jauh di sana, anjing duduk di singgasananya mendengarkan rengekan para pelayan aneh itu. Makhluk-makhluk itu gemetar saat mereka mencoba menjelaskan bahwa MC mendapat bantuan, tetapi Master Bayangan tidak mau mendengar alasan pecundang. Dia mengangkat tangan ke rangkanya dan bersiap untuk menghapus NPC-NPC tak berguna itu. Makhluk malang itu langsung ditembak bahkan sebelum mereka selesai bicara, dan Ying muak dengan ketidakbecusan dan menyebut pelayannya sampah sambil membentuk wujud baru dari lendir ungu itu. Sebuah avatar jahat muncul, siap untuk bertarung, dan si penjahat mengumumkan bahwa sekarang dia sendiri yang akan ikut dalam penyerbuan. Beralih adegan, kita melihat beberapa tangki inkubasi aneh tempat Dr. Shu dipertahankan hidupnya dengan alat bantu. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya dan menyadari respawnnya berhasil. Sebuah siluet muncul, mengatakan sudah lama menunggu dokter itu bangun. Tapi keadaan memburuk di pohon itu ketika kabut gelap menelan segalanya dan membuat pemuda kita terkejut. Pemuda kita benar-benar terpana dengan apa yang dia temukan. Di depannya muncul replika aneh dari pohon nuklir itu, dan buah-buahan berbentuk otak itu mulai bergetar. Salah satunya meledak, dan para gadis bahkan tidak bisa bereaksi ketika sesuatu yang kabur melesat melewati mereka dengan kecepatan luar biasa. Tapi MC sudah mengunci target dan mengirimkan lasso energi untuk menangkap buronan itu, memperlihatkan makhluk kayu dengan ekspresi jahat di wajahnya, yang ditangkap oleh pemuda kita untuk melihat apakah drop ini benar-benar sepadan. Li Yue memeriksa drop itu dan berkata ini bahkan tidak bisa disebut harta karun. Baginya, ini adalah roh pohon, tapi auranya sangat aneh. Legenda mengatakan buah-buahan ini butuh berabad-abad untuk matang, dan biasanya mereka menghasilkan pil langka atau keturunan dari makhluk legendaris. Tapi sekali setiap 100 tahun, salah satu roh ini lahir dan mereka biasanya jenius, mengambil wujud manusia, dan bisa tumbuh tanpa batas. Tapi yang ditangkap oleh pemuda kita tampaknya bukan makhluk paling cerdas di dunia. Si rambut merah berpikir kelebihan energi nuklir membuat makhluk malang itu lahir dengan cacat. Jadi, dia memanggil Baiko kecil untuk mencoba berkomunikasi, dan anak itu segera muncul, mengaktifkan keahliannya untuk berbicara dengan tanaman. Anak itu terpana oleh apa yang dilihatnya. Makhluk jelek itu hanyalah penyamaran untuk menakut-nakuti yang penasaran, dan sekarang dia mengungkapkan wujud aslinya, yaitu peri cahaya kecil. Tikau menjelaskan bahwa ini adalah spesies yang sangat langka yang penampilannya berubah seiring pertumbuhannya. Sementara itu, di lab scavenger, pecahan kaca beterbangan kemana-mana karena sebuah pukulan. Para penjaga bergegas masuk memanggil bantuan karena otak mutan itu telah hilang. Mereka mencari kemana-mana dan tidak dapat menemukan apapun. Tiba-tiba, sebuah cabang menembus dada seorang prajurit dan pembantaian besar-besaran pun dimulai. Dengan akar-akar yang menyembul dari tanah dan menusuk semua orang, lab itu berubah menjadi rumah jagal dalam hitungan detik. Otak yang hilang itu ternyata melahirkan makhluk mengerikan ini, dan Dr. Guo memberitahu si rambut merah bahwa buah dari pohon nuklir itu akhirnya menetas. Orang gila itu benar-benar terpana, dan ketika dia mendongak, dia berhadapan langsung dengan mimpi buruk baru di lab itu. Kita kembali ke dukun dari neraka yang mencari MC. Seseorang mencoba peruntungannya dan melemparkan pedang berat ke arahnya, tetapi monster itu bahkan tidak bergerak saat logam itu menyerempetnya. Dia bahkan mengejek mereka dengan bertanya, apakah itu rencana utama mereka, tapi akhirnya terbelah dua bahkan sebelum dia selesai tertawa.
Makhluk itu segera mulai beregenerasi, dan si brengsek itu bahkan membelah diri menjadi dua hanya untuk membuat penyerbuan menjadi lebih rumit. Pemuda kita terkejut melihat tebasan itu sama sekali tidak berpengaruh, tapi Li Yuli menjelaskan bahwa makhluk itu hanyalah klon boneka, bukan bos yang sebenarnya. Dia menghunus pedangnya dan berkata dia akan mengiris makhluk itu sampai tidak ada yang tersisa. Sang pengusir setan memanggil Zhao Zhang untuk menyerang, dan zombie kecil itu menyerbu dengan kecepatan penuh menembus lurus klon tersebut. Tapi monster itu lelah menjadi samsak tinju dan memerintahkan mereka untuk fokus pada gadis itu, melepaskan hujan duri ke segala arah yang mengubah gadis malang itu menjadi bantalan jarum manusia. Klon itu memanfaatkan celah dan menyerang Xiao Ziang tanpa ampun. Benar-benar postur bos sejati. Zombie kecil kita berakhir terkapar di tanah. Pemuda kita melihat bahwa leluhur Wutong adalah lawan yang tangguh dan memutuskan untuk menggunakan teknik yang diajarkan oleh Master Sekte. Dia mengirimkan hujan pedang emas yang menghantam para klon. Makhluk-makhluk itu meleleh ke dalam genangan ungu, tapi kemudian genangan itu mulai bergelembung. Si penjahat mengatakan serangan-serangan itu hanya berfungsi untuk memperkuatnya dan menciptakan pasukan tak berujung. Pria itu menyebut pemuda itu pencuri dan menyatakan kemenangan, tetapi MC bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia menjadi lebih kuat. Pemuda itu tersenyum seperti seseorang yang sudah memprediksi gerakan musuh dan mengungkapkan bahwa para gadis itu hanyalah ilusi untuk memancing si penjahat ke dalam perangkap. Wutong benar-benar panik. Pria itu bisa merasakan mananya terkuras. Mereka terperangkap di dalam kuali pemurnian MC, dan dia menjelaskan bahwa jika tubuh utamanya tidak bisa mati, maka satu-satunya pilihan adalah memasak si brengsek itu sampai dia menjadi esensi murni. Firecrow maju untuk menaikkan suhu dan segera menyiapkan segel terlarang, memanggil api suci untuk menggoreng si penjahat. Si penjahat masih tertawa, bersumpah bahwa api biasa tidak akan bisa melukainya, tapi kemudian dia menyadari itu adalah api suci yang asli, dan kepanikan melandanya. Jauh dari sana, Dr. Shu mencoba mencari tahu siapa orang gila berwajah seperti galaksi yang berdiri di hadapannya. Penjahat angkasa itu mengatakan dokter itu terlalu berbakat untuk mati, dan bahwa dia menyelamatkan hidupnya karena dia butuh bantuan. Dokter itu melihat dirinya sebagai rongsokan yang ditambal, tetapi orang asing itu menunjuk ke tangki di sampingnya dan menunjukkan padanya wanita yang dicintainya. Dokter Shu benar-benar terkejut karena dia ingat wanita itu sudah lama meninggal.